Wah, sudah banyak kan. Selamat pagi teman-teman. Udah ada Ibu Wiwi. Udah ada Sultan juga. Halo Kak Sultan. Ada Ibu Hera Hermawati. Teman-teman di Hayatin. Boleh on cam dong. Halo Bu Wiwi. Selamat pagi Bu. Ada Bunda Sri juga. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Ada Bunda Eva. Ada Bunda Vina Aini dan ada juga Bunda Vina Ariati. Halo, selamat pagi semuanya. Kak Sultan boleh on cam dulu, Kak? Udah ready kah Kak Sultan dengan ceritanya yang Boleh seru? Kak, sebentar, sebentar. Oh, Lupa aku. sebentar. Oke. Halo, Maaf pagi ya. Kak Vina. Teman-teman Hayatin juga boleh on cam ya. Ada Fatir, ada Yusuf, ada Hafiz. Alif ada nggak ya? Oke, siap. Kak Vina, boleh. Oke, kalau gitu kita buka bareng-bareng dulu aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semua. Di pagi yang cerah ini, Alhamdulillah, tadi juga Kak Vina sharing hari ini lagi berjemur. Karena memang Alhamdulillah hari ini lagi cerah banget nih. Semoga semuanya, teman-teman semua, ayah bunda, bahkan Kak Sultan juga dalam keadaan sehat, semangat, dan dipenuhi rasa syukur. Nah, senang sekali nih hari ini bisa ketemu lagi di Leader ini series ketiga. Siapa nih yang pagi ini atau kemarin-kemarin udah semangat mau ngebicarain tentang mimpi, tentang merancang hidup, tentang penemuan jati diri yang masih galau. Gimana nih kalau aku sekarang udah di kelas 11 mungkin atau di kelas 12, aku mau lanjut kemana ya? Aku mau hidup seperti apa? Nah, cocok. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan ngebahas hal-hal itu semua. Kita akan ngobrol sama Kak Sultan dan juga Bunda Sri di sini di tema Leader in Me series ketiga, yaitu ada yang udah tahu belum nih? Atau boleh deh kakak sebutin ya. Judulnya adalah A Soul Committed to Freedom and Explorations, Design the Life You Want to Lead. Nah, cocok tuh. Ada eksplorasi, ada penemuan diri, dan ada mendesain hidup. Insya Allah hari ini kita akan ngobrolin itu semua. Berpetualang dengan Kak Sultan yang memang Kak Sultan ini kalau ngobrolin petualangan, kayaknya petualangannya udah banyak ya Kak. Udah kalau kemarin aja, minggu kemarin tuh Kak Sultan ngasih kabar aku lagi ke Lombok ya Kak ya. Jogja Kak, Ke 2 mingguan. Jogja, ke Lombok nanti next berarti next trip. Seru banget ini Udah, Kak. Lombok udah punya. Oh, ke Lombok udah pernah. Oke. Nanti bisa ya Kak sharing-sharing perjalanan Kakak menemukan diri. Boleh, boleh banget Kak. Oke. Nah, tentunya teman-teman, teman-teman boleh siapin hati dulu, pikirannya, dan juga catatan kalau teman-teman mau nyatat, dan juga cemilan yang bisa menemani teman-teman dalam webinar kali ini. Nah, kita buka dengan membaca Bismillah sama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan kakak memperkenalkan diri. Kakak adalah Kak Ladin, fasilitator dari Hayat School. Dan izinkan kakak juga memperkenalkan dua narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bunda Sri, yang tidak bukan adalah Bunda Kepala Suku kita. Bunda Sri udah hadir belum ya? Kalau di Zoom-nya udah ada ini, nanti Bunda boleh dadah-dadah ya Bun. Dan yang kedua itu ada Kak Sultan Zaidan Raffi. Nah, Kak Sultan ini adalah salah satu alumni Sekolah Kreatif Preneur Muda dan sekarang itu lagi jadi mahasiswa di jurusan Physical Education, Health and Recreation. Kak Sultan juga merupakan salah satu outdoor adventure enthusiast.
Kalau tadi ngobrol ya udah ke Jogja, udah ke Lombok, udah kemana-mana tuh antusias banget untuk menjelajahi khususnya negeri ini gitu. Yang kedua, yang ketiga, Kak Sultan ini adalah Adventure and Outdoor Activity Facilitator. Salah satunya juga jadi fasilitator di Hayat School. Dan insya Allah hari Senin ini kakak mau berangkat ya kak ya? Betul. Kalau pengen Dampingin berangkat teman-teman, dampingin teman-teman Hayat School kemana tuh kak? ke Ciwidey, Kak. Ah, ke Ciwidey. Oke. Nah, eh sebelumnya mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Bunda Sri dan Kak Sultan dan teman-teman juga nanti boleh bertanya. Jadi bentukannya adalah talk show. Teman-teman boleh langsung raisen aja kalau mau bertanya sama Kak Sultan. Jadi di sini kita santai aja ya, teman-teman boleh bertanya, boleh diskusi. Even mungkin pertanyaan yang random sekalipun, insya Allah Kak Sultan ini juga akan menjawab kerandoman itu ya Kak. Nah, wah udah ada Keisha juga nih. Kalau gitu, Kak Sultan boleh sapa-sapa dulu teman-teman ya. Kita sambut dulu Kak Sultan. Silakan Kak Sultan. Halo, kakak-kakak, teman-teman semua. Aku juga bingung manggilnya entah ayah bunda, entah teman-teman atau kakak. Tapi kayaknya karena aku kebiasa sebetulnya untuk manggilnya adalah teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman aja kakak Ladin ya. Iya boleh. Karena gitu itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebetulnya udah diperkenalkan sama kakak Ladin. Mungkin aku izin memperkenalkan diri kembali aja. Nama saya Sultan Din Raffi. Kebetulan juga memang sempat menempuh dan menjadi alumni di Hayat School juga, walaupun 2 tahun. Jadi Iya. saya sebelumnya itu SMK dulu, ternyata tidak cocok, jadi pindah langsung ke Hayat School. Dan di Hayat School, alhamdulillahnya itu kayaknya dari SMP sampai SMK itu jadi pertama kalinya yang betah di sekolah. Karena biasanya pindah-pindah. Biasanya Hayat School pindah-pindah. itu Kalau dua ini stay tahun, 2 tahun ya? 2 tahun itu rekor kayaknya. Dari sejak Mm-mm. SMP itu rekor menurut aku. Dan alhamdulillah lulus dan akhirnya masuk ke UPI jurusan kalau bahasa Indonesianya itu pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi jadi PJKR Hmm. seperti itu. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak Sultan ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri bareng kita. Yang kedua itu tadi udah di spoiler. Ada Bunda Kepala Suku kita. Bunda Sri, halo Bun. Dengar, halo, halo. Ada Bun. Pemuda, kemana aja? Di WA nggak Alhamdulillah jawab. Bunda, Waduh. maaf hari Kamis makan lagi ini Bun, lagi biasa Mayday. Aduh, ya, 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 seru ya sama Sultan itu banyak banyak diskusi sebetulnya kita ya, Sultan ya. Betul banget Bun. Eh, Salah satu yang saya ingat itu adalah diskusi dialog iman sebetulnya kalau sama Sultan tuh. Ya, ingat nggak? Ingat banget, ingat banget. Ya, jadi keresahan-keresahannya Sultan terkait dengan dunia sosial ya, perilaku perilaku mungkin mohon maaf saya spill nih, ustadz di pesantren gitu. Itu kayaknya momentum-momentum saya akhirnya jadi sebetulnya Bunda jadi banyak belajar, Kak, sebetulnya dari seorang sultan dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat-sangat apa ya pedas sebetulnya gitu ya menelanjangi apa ya profesi-profesi yang sebetulnya mungkin itu jadi pertanyaan banyak orang gitu. Ustadz kok kelakuannya kayak gitu, gitu kan. Orang dewasa tapi kok kelakuannya kayak gitu gitu. Wah, buat saya itu satu hal yang akhirnya saya harus apa ya mencoba menyelami apa sebetulnya yang terjadi di usia-usia 15 13 lah ya, 13 sampai 18 tahun gitu. Ada beberapa kali kita diskusi ya, yang itu kamu selalu bertanya, Islam kok banyak aturan sih? Oh gitu kan. Eh, Islam kok kaku banget gitu. Ingat nggak pertanyaan-pertanyaan kamu? Masya Allah ya.
Ini keren banget. Episode ini saya pikir ini adalah episode yang kita fokuskan tentang dialog iman dan spiritualitas gitu. Kenapa? Karena dengan siswa, saya hafal setiap karakter setiap anak gitu. Saya hafal bagaimana Sultan pertama masuk petantang petenteng ya, udah kayak preman sama si Andika. Inget nggak tuh kalian tuh berdua tuh icon banget tuh anak anak yang mewakili banget generasi yang punya knowledge, terus punya spirit juga, punya semangat gitu ya, punya antusiasme, tapi minim dari segi apa ya, dari segi cara menyampaikan gitu. Padahal referensi bacaannya tuh keren-keren banget kalau diskusi sama anak-anak ini ya. Sama Sultan deh terutama gitu ya, karena Andika nggak di sini. Sama Sultan lah terutama gitu ya, bagaimana apa namanya, isme-isme dunia. Kan Bunda tuh hafal banget tuh, kamu waktu itu ternyata diterima di 3 kampus negeri ya, dengan jurusan yang kita udah diskusiin di awal, ternyata semuanya kamu masukin, itu keren banget loh. Masuk di filsafat masuk, terus di fakultas hukum masuk, fakultas olahraga masuk gitu. Ternyata kamu diterima di 3 kampus yang luar biasa, dan menariknya adalah itu 3 jurusan yang selama ini kalau ngobrol sama Sultan itu dibedah gitu, seperti itu, gitu ya. Oke, kita mulai nih Kak. Bagian saya dulu atau Sultan dulu? Boleh deh. Atau kita tektokan aja, Bun. Ada Sultan, ada Bunda gitu. Oke, Jadi Bunda ngobrol, kita sekalian ngobrol sama Sultan juga. oke, ya. Oke, saya kasih pengantar dulu aja ya Kak ya. Baik, Oke, terima Bun. kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak yang sudah bergabung di sesi Zoom Leader in Me ya. eh Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kontribusi kami berbagi praktek baik dalam mendampingi siswa-siswi. Saya udah salam belum, Kak? Belum ya? Belum. Kebiasaan nih, langsung ngobrol aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, ini adalah salah satu cara kami, cara kita semuanya untuk menjadi insannya, umatnya Allah, umatnya Rasulullah, untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jadi bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang bermakna, kehidupan yang kita inginkan, kehidupan yang kita harapkan kebaikannya, dan kita izinkan untuk kita mengoptimalkan diri. Nah, eh, teman-teman semuanya ya, seri-seri yang kami kembangkan ini sebetulnya selain menjadi salah satu praktek baik yang kita terapkan dengan gaya pendampingannya kami yang sangat personal, eh, kami juga ingin menunjukkan bahwa pendidikan ini masih punya harapan besar gitu. Kenapa? Karena sebetulnya yang membuat pendidikan ini juga tidak berkembang atau menghadapi satu momen buram, saya pikir adalah ketika kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik ya, kita apatis dengan siswa-siswi yang kita hadapi. Itu yang paling buruk sebetulnya, gitu. Jadi ketika datang seorang siswa, seorang calon siswa ke hadapan kita sebagai guru, seringkali kan kita mencari tahu karakternya, latar belakangnya gitu ya. Terus kemudian kita melihat nih ada kekurangan-kekurangan di siswa, ada perilaku-perilaku yang belum sesuai. Sebetulnya kita sebagai guru dan sebagai orang tua itu mau tidak mau akan terbawa dengan gambaran atau background yang dimunculkan gitu. Sehingga kita akan muncul asumsi awal, hipotesa awal kita ini, wah ini mah kayaknya susah nih anak ini mah gitu. Wah kayaknya si santri ini mah bakal jadi masalah ini mah gitu.
kayaknya dia mah memang pemalesan gitu. Kita tuh sudah berasumsi seperti itu gitu. Dan ini saya temukan banyak ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang tidak nampak atau yang tidak tersurat ya, yang mungkin kilasan-kilasan bahwa menjadi guru itu berat karena sebetulnya kita sendiri sudah tidak percaya dengan siswa-siswi yang kita hadapi gitu. Kita tidak yakin dengan em, dengan potensi yang ada di diri siswa itu gitu. Apalagi ketika berhadapan dengan siswa-siswi di usia atas ya, SMP SMA gitu, terutama SMA deh gitu. Terutama SMA gitu. Saya banyak menghadapi orang tua yang kemudian datang, kemudian cerita awalnya itu pasti adalah masalah yang dihadapi siswanya, yang dihadapi anaknya. Bun, anak saya bermasalah, bla 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 gitu ya. Bun, anak saya tuh kemarin mengalami ini, bla 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 gitu ya. Jadi kita itu didatengin kayak kita dokter yang langsung nyembuhin gitu. Padahal proses itu bukan proses instan. Proses mendidik itu adalah proses memfasilitasi gitu. Bukan saya yang harus tahu bakatnya anak-anak. Bukan saya yang harus, bukan kita orang tua atau guru yang harus em, tahu tentang eh, karakter-karakteristiknya saja. Tapi juga tugas kita sebagai guru dan sebagai orang tua adalah memfasilitasi siswa-siswi kita memahami dirinya gitu. Jadi saya nggak boleh sotoy sebagai orang tua, sebagai guru, tahulah si Sultan mah kieu kan, nah gitu. Saya nggak boleh seperti itu gitu. Nggak boleh kemudian ngejudgment, tapi tugas saya adalah memfasilitasi. Saya tahu karakteristik dasarnya Sultan dengan potensinya yang besar. Adapun misalnya kelemahan-kelemahan dia yang ngomongnya memang frontal, terus kemudian kalau ada pemikiran itu dia langsung kemukakan gitu. Itu memang itulah proses mendidiknya gitu. Tugas saya kemudian adalah memahami, oh oke, ada permata yang belum terasah nih di dalam dirinya seorang sultan gitu, atau seorang danes atau abror gitu ya. Permata permata itu yang harus saya asah gitu. Tapi em, fondasi pertama adalah saya harus yakin dulu gitu. Saya harus yakin dulu dia punya punya cahaya yang belum nampak gitu. Dan itu yang Bunda yakini loh, Kak Sultan ya, ketika Bunda berhadapan dengan Sultan gitu ya. Ketika dilakukan asesmen dengan kakak fasilitator, dengan Budina gitu. Wah, kayaknya anak ini mah bakal begini misalnya gitu. Nah, Bunda tuh selalu mengklirkan diri. Oke, dia adalah calon anak didik. Dan seorang anak didik memang didikanen gitu. Memang harus dididik, memang harus dipahami, memang harus dimengerti. Adapun kelemahannya, bantu dia untuk memahami. Adapun kelebihannya, bantu dia untuk mengoptimalkan gitu. Jadi dengan semua permasalahan yang dimiliki di setiap siswa, Bunda tuh harus bisa nge-breakdown gitu. Bunda tuh harus bisa melihat dashboard utamanya. Oh, Sultan mah begini karakternya. Oke, latar belakangnya begini. Oh, ternyata dia itu punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa gitu. Di awal-awal masuk sekolah itu kan kamu banyak berontak sebetulnya, mempertanyakan sistem. Sebetulnya itu kan bukan bukan mempertanyakan sistem yang ada di Hayat. Kamu berontak dengan sistem di sekolah-sekolah sebelumnya, di pesantren yang pernah kamu tinggali, di SMK yang kamu pernah tempati, kemudian kamu coba bawa itu karena sebetulnya masih ada persepsi bahwa sekolah di mana aja bakal sama, nah gitu kan, seperti itu gitu. Nah, kan membalikan hati anak yang tidak menyukai sistem gitu loh, tidak membenci sistem, kemudian membenci aturan gitu. Sultan ini membenci banget aturan, ya kan? Rebel banget lah anaknya gitu.
membenci aturan, bahkan membenci, bukan membenci lah, mempertanyakan aturan agama gitu. Ingat gak diskusi-diskusi kita yang ketika kamu bertanya, kenapa sih Islam itu banyak aturan? Terus sama Bunda dianalogiin gini, coba sekarang sama Bunda di challenge kalian, lomba lari gitu. Pertanyaan pertamanya apa? Gitu kan? Ingat kan sesi ini? Karena Bunda ulang-ulang sesi ini ke adik-adik kelas kamu gitu. Terus oke, berarti sampai mana gitu? Sampai mana? Larinya sampai mana gitu? Dari mana sampai mana? Kan itu aturan. Enggak, Bunda nggak akan ngasih aturan. Lari aja kamu. Ya nggak bisa dong, Bun. Kan tetap harus ada batasnya gitu. Nah, disitulah salah satu analogi yang kemudian akhirnya titik poin di mana kamu mulai melunak gitu. Oh iya ya, membedakan bahwa yang salah itu bukan aturannya, tapi orang-orang yang menjalankan aturan agamanya gitu. Dan Bunda senang banget gitu ya, merasakan sekali vibrasi yang berbeda ketika kamu sudah mulai melunak, sudah mulai belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar kemudian merangkul teman-teman kamu gitu loh. Dan ternyata nih Bapak Ibu ya, bunda-bunda semuanya, kalau saya sama Sultan berdiri, saya tuh 150 cm tingginya. Kebayang lah ya, kecilnya seperti apa gitu. Jadi saya tuh kalau ngomong sama Sultan, saya harus nenggak gini nih. Saking tingginya gitu. Kamu tingginya berapa sih? Ah, 185 Bun. jadi jadi antara saya dengan Sultan kalau ngomong ya itu tuh kayak gini gitu kan. Jadi saya kalau ngomong itu harus mendongak karena nggak kelihatan. Saya suka udah kamu duduk deh, Bunda yang berdiri gitu. Kenapa? Karena memang nggak kelihatan gitu ya. Jadi eh, kayaknya kalau Bunda dipites sama kamu gitu ya, dijuntrungin bisa jatuh tuh gitu dengan kekuatan kamu dan tingginya kamu. Tapi yang menarik adalah kamu sangat-sangat respect dengan guru-guru, dengan Bunda gitu ya. Dan kamu sangat-sangat menunjukkan bahwa kamu itu patuh, apa namanya, melunak gitu ya. Dan itu yang buat Bunda salah satunya terharu gitu ya, karena transformasi emosi dan spiritualitasnya Sultan itu luar biasa banget gitu. Jadi di titik di mana kamu mulai menemukan diri gitu ya, mulai menemukan diri, mulai berdamai dengan diri, Bunda merasa semua effort kami ya, Bunda, kakak-kakak gitu ya, untuk melunakkan hati kamu itu berbuah manis gitu. Karena buat kami yang paling indah itu adalah bukan ketika kamu mencapai prestasi di luar, tapi ketika kamu bisa merangkul dirimu sendiri gitu, bisa menghargai dirimu sendiri gitu. Dan ada hal-hal di mana kamu bercerita gitu ya, bercerita hal-hal yang cukup personal gitu ya, terkait dengan gejolak diri sendiri gitu ya, terkait dengan pemikiran-pemikiran, perasaan, dan kamu bisa menetralisir itu buat Bunda itu satu hal yang sangat membanggakan gitu. Jadi momen-momen mendampingi setiap siswa buat saya itu adalah momen-momen yang berharga. Jadi ketika kemudian saya juga mengajarkan itu ke Kak Ladin gitu ya, Kak Ladin kalau ditanya tiap siswa itu tahu banget hafal gitu. Oh si A begini, si B begini, si C begini gitu. Bahkan kita bisa menarasikan keresahan-keresahan teman-teman, membantu mereka untuk memahami dirinya gitu. Jadi kita itu seperti bridging gitu. Kita itu seperti em, apa namanya menjembatani antara dia dengan dirinya di masa depan gitu. Nah, itu kan pendekatan yang sangat mewah sebetulnya. Mewah dalam artian bahwa kami benar-benar sangat fokus, sangat berusaha menspesialkan setiap anak. Tapi kami juga tidak mau mengambil panggung dia untuk berusaha. Itu jalan kamu gitu. Itu itu rintangan yang harus kamu hadapi. Tapi kami akan selalu meyakinkan di setiap rintangan kamu, kami akan nemenin gitu. Kami akan susah-susah bareng kamu, kami akan merasakan keresahan kamu, kami akan merasakan apa namanya kemarahan kamu, tapi kamu nggak sendiri gitu. Kami tidak akan mengambil jalan itu, kami tidak akan
ujug-ujug kemudian apa namanya tidak tega gitu ya, "Ah, janganlah kasihan gitu ya, kayaknya kakak-kakak fasilitator Hayat bukan bukan kakak-kakak fasilitator yang apa ya, yang hard spoken gitu. Semuanya hampir semua insya Allah soft spoken gitu. Tapi soft spokennya itu yang nuntut gitu ya, yang nuntun dan nuntut gitu. Jadi kita selalu ya udah, kamu lagi ngalamin fase apa? Lagi males ngerjain tugas, ya udah nggak apa-apa gitu. Butuh berapa lama? 10 menit, 1 jam, 1 hari. Oke, 1 hari. Besok kita kerjain lagi ya, gitu. Saya pikir itu adalah proses yang sangat-sangat apa namanya ya, yang sangat-sangat mewah dalam mendampingi setiap siswa untuk bertumbuh. Kenapa? Karena kami punya keyakinan bahwa kami itu sedang menumbuhkan manusia, bukan sedang mencetak gitu. Kami sedang membangunkan kesadaran seseorang. Bunda sedang membangunkan kesadaran seorang sultan gitu. Seorang sultan yang seperti apa? Yang Bunda udah punya gambaran, Kak, gitu. Ketika Bunda mendampingi setiap anak, Bunda udah punya gambaran 10 tahun deui budak ieu bakal kieu gitu. 10 tahun lagi anak ini bakal bakal punya punya kompetensi dan potensi yang luar biasa. 10 tahun lagi mereka akan jadi leader-leader yang luar biasa. Nah, keyakinan itu yang dijaga gitu. Jadi eh, Bunda fokus untuk tidak hanya mempermasalahkan, meributkan kelemahan-kelemahannya teman-teman gitu. Kenapa? Karena setiap orang punya kelemahan. Makanya disebut manusia, bukan malaikat gitu. Tapi yang Bunda fokuskan adalah, kata Allah, setiap orang itu sudah sempurna gitu loh. Dan Bunda melihat kesempurnaan itu, sudah melihat kebaikan-kebaikan itu di diri Sultan, di diri Danes, di diri Abror gitu ya, di diri Alia gitu. Kita melihat kebaikan-kebaikan itu, tapi masih tertutupi gitu loh dengan gejolak jiwanya yang masih labil gitu ya. It's okay, berarti yang harus kami dampingi adalah bagaimana agar dia belajar merangkul labilnya. Nah, itu poin paling penting dalam pendampingan di SCM gitu. Jadi pendekatan kami sangat personal. Karena setelah ini usai, setelah selesai, dia tuntas dengan emosinya, dengan tuntas dengan eh, keresahan-keresahannya, rasa sakitnya, ngegasnya enak gitu loh. Ngegasnya tuh enak banget gitu ya. Begitu Sultan selesai dengan keresahannya, dengan perasaan tidak diterimanya, perasaan bahwa dunia ini marah sama dia gitu. Dia belajar berdamai, kemudian dia nyelenceng aja sendiri, melesat gitu. Pesat banget perkembangannya. Bunda melihat kok perkembangan kamu selama di UPI gitu ya. Kan Bunda suka nanya, kamu mau berapa semester di UPI gitu. Karena Bunda melihat kamu itu malah sibuk apa namanya dampingin rektor di apa namanya diutus kemana, ke Gunung Rinjani, ke luar gitu ya, dengan kompetensi yang kamu miliki, dan Bunda sudah membayangkan itu gitu. Bunda sudah membayangkan emang kamu bakal sehebat itu gitu. Jadi di fase kuliah aja sebetulnya Bunda nggak khawatir ya dengan kamu bilang pokoknya mah Bun sebelum di DO aku akan selesai gitu. Kenapa? Karena waktu kamu juga nggak sia-sia. Tugas kerjaan kamu di kampus juga kalau nggak di himpunan ya pasti di rektorat gitu ya. Terus menjadi wakil dari kampus juga gitu. Kamu memang seoptimal itu gitu. Jadi itu yang kami yakini dari awal gitu ya, yang Bunda yakini dari awal. Jadi buat Bunda, anak-anak di Hayat ini bukan sekedar murid gitu, bukan sekedar siswa yang dititipkan orang tuanya, tapi anak-anak ideologis yang kami siapkan untuk peran yang besar nanti gitu. Maka ekosistem yang dibangun di Hayat adalah ekosistem yang benar-benar membangkitkan rasa percaya diri, rasa spiritualitas, keimanan, kemudian membangun kemampuan-kemampuan strategi, kemampuan-kemampuan untuk mendidik diri sendiri, dan itu mulai kerasa buah manisnya gitu. Buah manisnya itu apakah misalnya teman-teman punya posisi di mana, bukan, tapi melihat teman-teman yang sudah lulus gitu ya, kemudian
Bunda selalu check-in satu-satu gitu, mastiin dia udah di mana, udah ngapain gitu. Pasti misalnya kalau Bunda ajakin, ayo yuk kita kumpul ngebotram gitu. Bun lagi sibuk jadi perwakilan ini, buat Bunda itu hal yang berharga gitu. Jadi kayak orang tua yang lagi nunggu anak-anaknya satu saat pada pulang gitu. Dan itu menyenangkan gitu di posisi sebagai apa namanya pengelola Hayat School dan SCM itu menyenangkan gitu ya melihat anak satu persatu melepas dirinya kemudian bertumbuh berkembang gitu. Nah flashback lagi ke fase mendampinginya memang oh masya Allah ya turbulensi emosinya gitu ya turbulensi spiritualnya gitu ya. Ada titik-titik di mana kalian bertanya kenapa Allah menghadirkan penderitaan kalau kenapa kenapa Allah menjanjikan kebaikan kalau penderitaan yang dirasakan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuh keren banget gitu. Jadi jangan disia-siakan gitu. Hal-hal seperti ini jangan disia-siakan. Satu pesan saya sih dari proses mendampingi itu adalah sebagai orang tua dan sebagai guru, jangan sampai kehilangan keyakinan akan kebaikan-kebaikan siswa dan anak-anak yang kita miliki. Itu banget. Begitu kita apatis gitu ya, begitu kita apatis dengan siswa yang dihadapi, dengan anak yang kita hadapi gitu, maka kebaikan-kebaikannya dia, cahayanya dia jadi akan redup gitu. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai orang tua, sebagai guru yang harusnya meyakini kebaikan-kebaikan itu tidak yakin gitu. Maka itu yang akan jadi masalah berikutnya. Masalah dia mungkin baru sukses secara finansial 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau maybe di usia 40 tahun. Itu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah memastikan bahwa dia sendiri, Sultan sendiri nyaman dengan dirinya gitu. Dia sendiri tahu batasan gitu. Sultan tahu sendiri batasan. Kapan hal ini boleh dilakukan, kapan tidak boleh gitu. Pelanggaran ini masih bisa ditoleransi atau enggak gitu. Makanya Bunda selalu nanya, kamu sholat terjaga gitu ya? Mana tuh bocahnya? Jangan-jangan kabur tuh. Ada, Gitu. ada. Iya, Bunda tuh sesayang itu loh sama teman-teman gitu ya, sama kalian gitu. Kenapa? Karena buat Bunda ini bukan tentang hanya hubungan guru dan murid, kemudian kalian lulus selesai enggak gitu. Tapi Bunda ada di Hayat ya mungkin sampai sampai usia fisik selesai gitu ya. Bunda berharap suatu saat kalian akan pulang, datang gitu ya, nyapa lagi. Bun, aku udah di sini loh. Bun, aku udah melakukan ini loh gitu ya. Datang dengan cerita-cerita yang amazing. Kayaknya kita sebagai orang tua memang menikmati itu gitu. Dan Bunda menerima bahwa Bunda tidak hanya merangkul anak biologis Bunda gitu ya, Faki, Keisha gitu, tapi juga merangkul siapapun gitu ya, merangkul anak-anak yang pernah berada di Hayat School. Jadi memang sespesial itu setiap anak punya ruang di hati kami, di saya sebagai kepala suku gitu ya. Kak Kladin belum punya anak malahan, belum nikah juga gitu ya, tapi anaknya banyak gitu. Dan sampai hari ini para alumni itu masih selalu ngechat Kak Kladin gitu ya. Kak, aku ada masalah gini gitu. Kamu sekolahnya di mana curhatnya sama Kak Kladin gitu ya, bercandaan kita sih gitu. Artinya apa? Artinya memang sespesial itu hubungan yang kami bangun gitu. Artinya kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan insya Allah ini adalah satu pendekatan inovasi yang tidak sekedar strategi, tapi sebetulnya memang datang dari hati gitu. Dan kita coba menambahkan nih gitu ya. Salah satunya ya Alhamdulillah 3 tahun ini ya Sultan sudah menjadi co-fasilitator gitu. Ketika teman-teman adventure, malahan beberapa kali ngisi di kelas untuk manajemen backpacker, manajemen apa namanya packing, packing, manajemen adventure gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman tuh adore banget gitu ya. Adik-adik kamu tuh adore banget gitu ya. Oh, Kasultan banget lah gitu. Nah, artinya apa? Artinya kami melihat legacy yang kami sudah bangun ya, bagaimana memanusiakan setiap anak, menspesialkan setiap anak, ternyata itu sudah mulai
berbuah ketika Sultan melakukan hal yang sama ke adik-adiknya gitu, ke adik-adik di Hayat School, di SCM gitu ya. Buat buat kami itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak terukur gitu, seperti itu ya. Jadi eh, kita sekarang di titik di mana sedang mentafakuri betapa Allah mencintai kami dan mencintai dan cinta yang kami bagi itu ternyata enggak berkurang gitu. Semakin semakin banyak siswa yang ada di Hayat School, sebetulnya semakin luas hati dan rangkulan yang bisa dilakukan gitu. Ini adalah satu satu konsepsi iman yang kita kembangkan ya, sehingga kita ingin memanusiakan anak-anak ini bukan sekedar tentang memperlakukan mereka di fase ketika mereka bersekolah, tapi bagaimana kemudian ini menjadi sebuah kenangan dan kenangan itu menjadi sebuah karakter dan karakter itu kemudian mereka lakukan juga ke yang lain di luar sana gitu, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin sebagai pengantar eh, benang merahnya adalah bahwa kami memang tidak sekedar membangun sekolah, tapi kami sedang membangun gerbong dakwah sebetulnya gitu ya. Kami tidak sekedar membangun lembaga, tapi sedang memperpanjang amal jariah dari kebaikan-kebaikan yang terhimpun dari teman-teman, dari orang tua, dari guru-guru yang kami harapkan bisa sustain gitu ya, bisa berlanjut berkesinambungan berikutnya gitu. Di tengah dunia yang kacau, apatisme yang merebak gitu ya, virus-virus curiga, virus-virus yang mungkin melihat pemudi saat ini tuh tidak produktif, kami meyakini gitu Allah sedang menyiapkan generasi untuk zamannya, dan di Hayat School kami sedang melakukan itu gitu ya, satu proses mendidik dan membangun, dan proses itu kami capture dalam sebuah sistem gitu. Nah, sistem inilah yang kemudian kita terus perbaharui gitu ya. Kita menambahkan nih per tahun ini kita coba bangun bagaimana teman-teman itu punya punya peluang untuk bisa keluar negeri gitu. Jadi ada pendampingan intensif mulai dari menyiapkan IELTS-nya, SAT-nya, kemudian kalau yang pengen ke Jepang ada apa namanya pendampingan untuk tes JLPT gitu ya. Terus kemudian eh, bulan tahun ini insya Allah kelas kelas 10-11 yang sudah di Hayat ini sedang struggle untuk mengumpulkan funding persiapan jelajah Asia Tenggara gitu ya. Eh, Persiapan jelajah Asia Tenggara ini memang poinnya adalah bagaimana menyiapkan mereka punya wawasan global gitu ya, ketangguhan-ketangguhan di level global seperti itu. Gitu ya. Sultan, semangat. Mudah-mudahan kita ada kesempatan jelajah Asia. Bunda nggak khawatir lah sama kamu. Oke. Seperti itu Kak Kladin, silahkan. Masya Allah, Bun. Kalau ingat Sultan tuh, kakak ingat di momen, ini momen yang, momen di hayat yang memang kakak nggak lupa. Momen ketika Sultan lulus. Ketika Sultan lulus, itu yang berderai air mata tuh banyak orang. Sultan iya, Sultan waktu ngasih speech iya, Budina yang mendampingi juga iya, karena kakak sebelahan sama Budina. Dan bundanya Sultan juga waktu itu berderai air mata. Akhirnya kakak juga ke bawah. Jadi sampai sekarang keinget bahwa mungkin pendampingannya Budina pada saat itu, terus Bunda Sri, bundanya Sultan juga akhirnya kena di hati Sultan sampai akhirnya perasaan-perasaan itu disampaikan Sultan melalui speechnya Sultan waktu Sultan lulus gitu ya. Dan benar banget Sultan itu jadi salah satu apa ya star kakak kelas yang jadi star yang dikagumi oleh banyak adik-adiknya gitu ya. Karena memang Sultan ini selain ngerangkul tadi kata Bunda ngerangkul diri sendiri, juga Sultan tuh banyak ngerangkul adik-adik kelasnya. Dan betul, value-nya rasanya itu nyampe sampai mereka tuh kalau curhat ke kakak, Kak Sultan kapan ke sini? Katanya gitu. Kak Sultan kapan ngajak aku main skateboard lagi? Katanya gitu. Banyak banget yang tersentuh sama pendekatannya Sultan. Nah, boleh dong sekarang on apa namanya? On
audio on mic Oh iya, kakak cerita satu lagi apa tuh Bu kak. Bun. Jadi Sultan itu dengan tinggi 185 ya, kan tinggi gede tuh dia mah. Mm-mm. Jadi dia mah badannya kayak Rimbo, hatinya kayak Rinto gitu ya, kayak Rambo. Badannya kayak Rambo, tapi hatinya Rinto, Rinto Harahap. Ini zaman mana gitu ya. Jadi dia itu memang apa touch-nya selembut itu gitu ya. Kalau ke teman-teman gitu ya, ke adik-adik kelasnya gitu. Jadi badan tinggi gede, tapi bikin orang tuh kayak yang kalau datang dia tuh kayak ngerubungin gitu ya. Bahkan barusan juga aku lihat kayaknya sudah mulai ini ya Tan ya. Kembali mengingat akhirnya sepertinya tersentuh ya. Iya Ih, tuh Bun. kamu mah memang baik. Ya, sok Gitu. silakan. Oke deh. Sultan, kalau tadi kan kakak sama bunda yang cerita. Sekarang Sultan dong cerita awal-awal tadi perjalanan Sultan ketika masih banyak pertanyaan sama dari Sultan, sama dunia. Sampai akhirnya, oke, aku di poin ini, aku menemukan nih titik awal aku bisa bereksplorasi gitu. Gimana nih ceritanya? Eh, izin sebelumnya, Bunda Sri, Kakak Din, terus juga kayaknya banyak guru-guru head juga ini sedikit nih. Iya, ada Budina spesial hadir hari ini. Bu Dina, terus Ayah Bunda, teman-teman yang lain juga. Sebetulnya kalau berbicara yang tadi Kakak tanyain gitu, sebenarnya titik awalnya itu aku ngerasanya ya sebetulnya awal mula dari semua hal yang banyak sekali aku pertanyakan tuh memang pada saat akhirnya aku di SMP itu tiba-tiba langsung dipindahkan ke pesantrennya dengan berbagai permasalahan waktu itu gitu ya. Terus di pesantren coba untuk resisten dan sebagainya, terus akhirnya tidak bisa, eh, tidak bukan tidak kuat ya, tapi ternyata pesantren yang tidak kuat sih. Lagi terus coba untuk kayaknya mencoba SMK karena pada saat itu berpikir bahwasanya bisa langsung kerja dan sebagainya. Karena pengen itu adalah pengen udahlah pengen mandiri langsung nggak mau nyusahin dan nggak mau tinggal bareng sih sebetulnya sama orang tua gitu dulu tuh karena pengen masuk SMA SMK tuh pengen banget dan masuk ada jalannya. Terus setelah di SMK ternyata juga aduh ternyata nggak resisten juga nih, maksudnya ya dari akunya juga cukup banyak perlawanan gitu. Dari SMK-nya juga ternyata ya seperti itu juga sama akhirnya oke lah. Karena sebetulnya sebelumnya itu aku udah daftar, memang bukan daftar ya, nanya-nanya Hayat School sempat datang juga sebelum SMK karena sebetulnya bunda bunda aku tuh udah bilang kayaknya kamu cocoknya di sini deh gitu. Tapi kan dulu mah masih kayak nggak percaya ya karena traumatik kayak gini. Enggak, SMP aja pas pesantrennya begitu. Pas pesantren tuh karena masih ada perasaan nggak percaya gitu ketika dipilihin Ah, sekolah tuh. iya ya. Adalah nggak mau. Begitu setelah SMK ya kan akhirnya sebenarnya aku juga searching sebetulnya di Google dan sebagainya. Cobain deh masuk siapa tahu bisa bertahan lah sebetulnya gitu dan bisa menjawab beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan dan keresahan-keresahan gitu. Kalau disebut titik baliknya, sebetulnya ya pada masa SMA itu sih titik baliknya yang akhirnya aku banyak mendapat jawaban-jawaban. Terus yang kedua, didampingi dan sebagainya. Maksudnya didampingi itu dalam artian, ini aku baru dapat ilmunya sebetulnya di kuliah. Jadi kan karena aku pendidikan ya, aku Iya sempat ya, belajar guru ada ya. pendidikan formal, informal, Mm-mm. non formal kan kayak gitu. Nah memang si sekolah yang biasa kita jalani itu kan pendidikan formal kan. Terus juga ada non formal seperti paket C dan sebagainya. Yang penting ada ijazah dan sebagai formal itu ya secara kepemerintahan dia punya kelayakan dan sebagainya. Terus ya kayak sekolah biasa. Kalau informal itu dia sebetulnya kayak obrolan warung kopi aja. Kayak kalau aku sebagai pemuda suka nongkrong, nah nongkrongnya tuh yang ngobrolin banyak hal kan. Ya tergantung lingkungan sebetulnya. Nah, informal ini banyak sekali hal-hal yang didapat dari obrolan-obrolan tersebut. Kayak misalnya orang tua ke anaknya, terus yang aku dapetin setelah aku belajar itu gitu ya, aku pikirin tuh, nah aku bukan bagus-bagusin hayatku ya, karena mulut aku juga nggak biasa untuk menjilat. Jadi di hayat ini mah jujur, aku jujur aja, di hayat school itu memang dapat
pendidikan informalnya ini banyak banget dari kakak-kakak Fasil, banyak banget Ibu Dina, eh, Bunda Sri, Om Ai, Om Dian, Kak Karin dan sebagainya itu banyak banget. Maksudnya aku dapat pendidikan-pendidikan informal. Dan ketika aku ya belajar seperti itu, aku tuh mikir sepertinya memang yang bisa menjawab setiap keresahan dan pertanyaan-pertanyaan itu pendidikan formal butuh dan penting karena mau tidak mau kita memang butuh ijazah ya kan untuk ya di sini kita butuh ijazah di Indonesia. Tapi si informal ini juga penting. Jadi proses pendampingan yang akhirnya di luar dari hal-hal yang formal ya kayak sekolah gitu kan. Nah di Hayat ini aku sebenarnya dapat. Terus juga memang pada akhirnya lingkungan juga eh, ya support lah. Maksudnya dalam artian entah ya, maksudnya aku tuh berpikir kayaknya aku harus jadi seperti ini gitu. Nah itu tuh kan ke mindset di otak akhirnya kan. Nah si jalan itu ternyata akhirnya menuju ke sana dan selingkungan yang kita dapat tuh karena mungkin udah ke mindset di otak, jadinya lingkungan itu dapatnya yang seperti yang aku pikirin juga gitu. Dapatnya kayak gini, 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 gini. Ya udah akhirnya cukup membuat walaupun saat ini pun sebetulnya masih banyak turbulensi ya kalau bahasanya Bunda tuh. Masih banyak turbulensi, goncakan dan sebagainya itu masih banyak banget. Tapi yang bikin jadi bedanya adalah yakinnya itu sudah yakin. Sama yang kedua jadi nggak terlalu over pikiran aja. Jadi kayak ya Iya udahlah ya. biasa namanya juga hidup gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi kakak penasaran nih kan, tadi kalau Sultan bilang dari pikiran, mindset, akhirnya banyak lingkungan membantu dan support gitu ya. Eh, Mungkin bahasa sekarangnya jadi manifestasi gitu kan. Nah, tapi Sultan bisa nemuin mindset dan yakin bahwa oke, aku tuh punya mimpi ini dan yakin sama mimpinya Sultan tuh gimana tuh? Aku sebetulnya pasti berbicara based expose oh apa ya eksperiental gitu Kak. Maksudnya Hmm. pengalaman kan. Pada awalnya sih karena banyak keresahan dan permasalahan sebetulnya. Kayak aku tuh sebetulnya dari dulu tuh pengen banget punya capaian eh, contoh anggap kecil aja ya. Misalnya masalah terkait aku tuh pengen banget dulu tuh kan aku seneng LBH dan sebagainya, sebagai bantuan Mm-mm, hukum, mm-mm, hukum dan sebagainya gitu kan. Terus juga aku pengen misalnya belajar-belajar terkait isme-isme dan sebagainya. Terus aku juga kan mm-mm, tertarik sama olahraga. Nah itu tuh aku tuh nggak tahu ya sebenarnya itu cuman dipikir aja si mindset ini tuh cuman aku pengen tujuan aku ke sana aja. Entah jadi kalau aku ngambil sederhananya berarti pendidikan, terus isu sosial misalnya. Yang ketiga ya dua itu lah ya pendidikan dan isu sosial sebetulnya. Dua dua itu yang ada di pikiran aku tuh kalau disederhanakan. Dan ketika itu ada di mindset itu tuh, ketika udah termindset, itu kan awal mindset itu terjadi awal mulanya karena keresahan dan masalah kan. Misalnya mm-mm, karena aku mm-mm, di mm-mm, SMP, aku punya masalah pendidikan nih. Kok kok ternyata guru-guru di pesantrenku cara mendidiknya seperti ini gitu ya. mm-mm, Yang aku nggak tahu sebetulnya ilmu pendidikan itu seperti apa pada saat aku jadi anak jadi seorang anak SMP yang sebelumnya nggak tahu kan ilmu cara mendidik itu seperti apa, teorinya seperti apa. Tapi yang aku rasakan harusnya nggak seperti ini. Walaupun aku belum dapat ilmunya tuh, tapi udah bisa merasakan aja. Contoh kasus itu kayak seperti ada tukang beca. Tukang beca ini tiba-tiba dia digusur lah, digerus si becanya diambil sama Satpol PP dan sebagainya misalnya kayak gitu. Akhirnya kan dia si tukang beca ini dia tidak membaca ilmu-ilmu politik, dia nggak membaca ilmu sosial, dia nggak jarang baca. Tapi yang namanya rasa ketidakadilan kan muncul ya. mm-mm. Nah, aku sebetulnya berawalnya dari situ. Jadi dari rasa aja, bukan dari aku baca itu sebenarnya dari rasa. Nah, dari setelah itu akhirnya muncul tuh di otak ke mindset mungkin ya. Harusnya tuh nggak seperti ini deh. Harusnya nggak kayak gini deh. Coba nyari, coba nanya. Ya akhirnya jalannya ke sana gitu. Setelah ditelusurin gitu aku mikirnya Mm. sebelum-sebelumnya ya kayak Bunda Sri tadi bilang kan aku nggak terlalu mikirin kuliah. Kayaknya Bunda Sri Mm-mm. juga tahu, pasal-pasal juga tahu gitu. Aku kayaknya nggak mikirin-mikirin amat kuliah gitu ya. Tapi Ya alhamdulillah boro-boro, sekarang kuliah gitu ya. gitu asal paduli lah mau kuliah mau enggak juga namanya hidup mah ada jalannya kok gitu aku mikir. Tapi ternyata ya itu misalnya karena kemauan bunda aku misalnya mau kuliah. Jadi ada kontradiktifnya itu. Akhirnya kan ke mindset di otak ya. Ada jalannya juga ternyata kuliah bisa masuk 3 univ itu. Terus aku juga nggak kepikiran itu aku belajar dari mana ya.
Apakah suka baca doang atau gimana? Jadi ada aja jalannya. Maksudnya ketika hal-hal yang kita pikirkan dan selalu selalu ada di otak kita tuh akhirnya ternyata jalannya ada. Terus tanpa disadari tuh eh, jalan yang kita bawa tuh ke arah sana gitu. Itu nggak disadarin aja. Disadarin tuh pada saat udah dapet gitu kayak, oh iya ya, ya gitu. Akhirnya disadarin pas udah ada gue udah ada capaiannya. Oh ternyata dulu mungkin karena ini mungkin karena itu tuh baru 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 pikiran gitu akhirnya. Kayak gitu sih Kak. Berarti bener ya, Sultan itu berani bermimpi dulu gitu. Tadi dari keresahan-keresahan itu kan jadinya punya mimpi. Dan alhamdulillahnya tadi Sultan juga cerita sampai ke terima di 3 universitas itu berarti kan berawal dari mimpi gitu ya. Nah, tapi bermimpi itu punya konsekuensi. Salah satunya adalah overthinking. Ini juga jadi pertanyaan dari Ibu Ira Hermawati. Nah, kalau lagi overthinking, itu kan dialamin oleh hampir banyak pemuda, bahkan kakak sekalipun gitu ya, orang dewasa kami masih sering beroverthinking gitu ya. Kalau dari cara Sultan sendiri, kira-kira gimana menepis overthinking-overthinking yang akhirnya mengganggu perjuangannya Sultan gitu? eh aku kurang ini ya maksudnya aku jarang banget untuk merasakan overthinking itu berarti kan terlalu over ya. Karena kalau Hmm, menurutku manusia itu memang harusnya berpikir kan. Itu yang pasti. ya, Thinking betul. itu berpikir itu udah pasti. Dan eh, aku sebetulnya gini Kak, kalau aku memandang, aku bersepakat ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk di overthinking kan. Kalau aku nih ya, walaupun aku jarang untuk overthinking ya. Tapi kalau beberapa kawan-kawanku tuh sama sebetulnya mereka tuh selalu terlalu banyak kayak anjing orang overthinking, pakai bahasa anak muda kayak gini, Hmm. gimana ya gitu-gitu kayak gitu-gitu. Cuman aku merasanya kayak itu nggak masalah untuk jadi overthinking itu nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah semua halnya yang di overthinkingin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi masalah tuh yang nggak pentingnya itu yang di overthinkingin. Tapi kalau misalnya kita berbicara yang di overthinkingnya adalah terkait kita ke depannya mau ngapain sih, kita ke depannya mau jadi apa sih misalnya kayak gitu, itu sih menurut aku nggak jadi masalah ya karena memang butuh, akhirnya kita butuh pikiran-pikiran kayak gitu, maksudnya bahasanya tuh kayak kontemplasi gitu, akhirnya kita berpikir terus kita coba untuk bertanya sama diri sendiri, dijawab sama diri sendiri, kan butuh yang ngobrol sama diri sendiri, itu kan salah satu proses berpikir yang over juga menurut aku, tapi nggak jadi masalah sebetulnya. Cuman yang jadi masalahnya itu Kak, ketika semua hal tidak penting yang di overthinkingkan, yang harusnya itu nggak butuh dipikirin terlalu banyak hal itu tuh. Contoh kayak misalnya aku tadi eh, misalnya kita ngelakuin satu nih, menurut kita Hmm. sebenarnya benar tapi menurut orang enggak atau kayak gimana gitu ya. Ya udah, mesti nggak usah terlalu dipikirin, yang penting kan kita udah melakukan bener, nggak usah terlalu akhirnya diambil hati dan sebagainya. Terus yang bikin jadi masalah juga adalah overthinking ini mengganggu si apa yang mau kita tuju atau kegiatan. Betul. eh Kalau aku ya gimana ya aku ngomongnya? Kalau aku sebetulnya banyak baca gitu sih Kak. Kayak misalnya ada baca bukunya si Seni untuk Bersikap Bodo Amat, tuh aku lupa siapa. Iya, iya. Si Orwell gitu. Kan ada banyak gitu. Mm-mm. Terus setelah dari baca, kadang dicoba untuk dialamin gitu, dialamin sendiri atau kita coba ngobrol dari misal aku baca nih, terus aku ngobrol sama dia aku sendiri kayak sebenarnya banyak gak sih hal-hal yang aku pikirin terus aku bersikap untuk dewasa dan sebagainya. Maksudnya coba ngobrol sama diri sendiri aja, akhirnya kayak yaudahlah yang ini mah nggak usah terlalu dipikirin. Terus juga emang aku dasarnya bawaannya emang banyak bodo amatnya juga kecuali ke pemerintah ya, tapi kalau ke hal-hal lain itu banyak banget aku bodo amat kayak ya udahlah bodo amat, ya udahlah bodo amat, ya udahlah aku ini yang ngejalanin, emang mana saha sih gitu. Akhirnya gitu lebih banyak bodo amatnya karena ketika akhirnya ngeganggu jalan aku gitu bahkan pikiran aku sendiri, mending kayaknya bodo amat lah, udah bodo amatin aja. Bener-bener sih. Kalau kalau bahasa anak-anak sekarang tuh circle in control gitu ya. Bener-bener ya udah itu mah di luar kendali kita kan. Pendapat orang mau berkata apa tentang kita tuh ya udah di luar kendali. Tapi apa yang bisa dikendalikan oleh Sultan tadi Sultan sampaikan ya kita bisa memilih apa-apa yang mau kita pikirin. eh Hal-hal yang memang membuat kita lebih maju ya layak untuk dipikirkan dan layak untuk di overthinkingin gitu ya. Tuh ini juga Ya ada beberapa nih chat dari teman-teman. Eh
Bunda juga Kak Sultan, anak banyak bertanya dan protes atau suka ingin tahu urusan orang, ingin terlibat, kadang dianggap gak sopan. Gimana cara membatasi Bunda dan Kakak? Oh, ini boleh, boleh Bunda, boleh Sultan nanti yang cerita atau nanti juga Budina boleh cerita. Kan banyak, eh, kita tuh punya pertanyaan, pemuda-pemuda ini punya pertanyaan yang dia tuh macam-macam gitu ya. Bagaimana itu kita membuat boundaries mana hal yang bisa ditanyakan, mana yang enggak. Mau dari Bunda dulu boleh, mau dari Kak Sultan dulu boleh nih, mau dari siapa nih? Ini pertanyaan dari Bunda Wiwi. Mau sweet Bunda Sri? Sweet, siapa? Bunda, Bunda justru mau nanya sama Sultan. Dulu Bunda Nah, batas pertanyaan-pertanyaan. Boleh, Bun. Enggak, dulu waktu Bunda dampingin sama kakak-kakak didampingin. Sultan dibatasin nggak pertanyaan-pertanyaannya? Enggak. Aku Enggak. ngerasa sih enggak ya. Ya, ya. Jadi mungkin yang pertama kalau di Hayat School ini kami sudah membangun satu sistem ya Bun ya. Kita kita memahami bagaimana gejolak atau turbulensi usia remaja ini adalah fondasi iman sebetulnya. Validasi iman sebetulnya. Validasi spiritual. Jadi semua hal yang ingin ditanyakan di Hayat School diberi ruangnya gitu. Diberi ruangnya. Dan itulah momen-momen itulah yang akhirnya membuat mereka merasa bahwa boleh bertanya, boleh memang. Nah, tapi tentunya kami sebagai guru, sebagai fasilitator harus punya kesiapan-kesiapan, gitu. Kesiapan-kesiapan yang pertama bahwa saya selalu menanamkan ke teman-teman guru bahwa ketika siswa bertanya itu bukan bukan nggak sopan, bukan jadi ada konteks yang harus berbeda gitu. Ketika mereka bertanya, mereka mengemukakan pertanyaan, yang perlu diperbaikinya adalah cara bertanyanya, bukan isi pertanyaan gitu. Jadi kami memberikan ruang. Bahkan Bunda suka sengaja ya nanya sama kalian. Kalian mau nanyain tentang agama, tentang perilaku manusia, yuk silahkan. Apa yang ingin kamu tanya? Kalau Bunda ditulisin tuh satu-satu biasanya di papan tuliskan. Sultan nanya tentang ini, Alia nanya tentang ini, Abror nanya tentang ini, dibedah satu persatu gitu. Kenapa? Karena kami ingin mereka mendapat jawaban dari orang dewasa, bukan pertanyaan yang mereka tanyakan kepada orang kepada sesama temannya, kemudian malah blunder. Nah, gitu. Jadi, memang ruang bertanya di Hayat School itu dibuka seluas-luasnya. Mereka boleh bertanya apapun gitu. Dari hal yang paling receh sampai yang paling deep tentang mau tentang iman, tentang dunia, tentang apapun gitu. Kita selalu menggali itu dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kesempatan bertanya dan mengemukakan pikiran itu diberikan ruang, dia akan selesai. Begitu selesai, jadi kayak apa ya? Sebetulnya ruang bertanya ini seperti menyaring sebetulnya apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Kayak saringan itu kan dia pasti akan menyaring dulu yang hal-hal yang nggak penting dulu gitu ya, dibuang. Berikutnya baru akan muncul tuh intisarinya. Nah, itulah sebetulnya dia gitu. Tapi kesempatan untuk bertanya tentang hal bodoh, hal receh, hal konyol, hal aneh itu harus ada gitu. Setelah itu selesai, kita berikan waktu, maka dia akan mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan karakter intinya, kebaikan-kebaikannya. Dan Bunda senang banget gitu ya mendapat kesempatan itu dengan teman-teman di ruang-ruang kita diskusi tentang manajemen diri, karir gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian bikin kami mikir sebetulnya gitu yang ya, kemudian terwakili. Oh iya, heehnya dulu teh zaman usia segitu teh memang pengen tanya itu. Masalahnya dulu waktu Bunda SMA, Kak Ladin SMA, kebingungan-kebingungan lintasan-lintasan pikiran itu nggak ada yang bantuin untuk ngurai gitu. Kan bukan nemuin jawabannya, tapi mengurai dari mana sih akar pertanyaannya. Nah gitu. Jadi menurut saya ya dengan pola kami di Hayat itu kami memang tidak membatasi Bun gitu. Ada ruang di mana silahkan. Selama kamu di Hayat, kamu boleh bertanya gitu. Kamu boleh menanyakan apapun gitu, membandingkan apapun gitu.
Tapi keluar dari sini selesai ya gitu. Karena kita harus membatasi, salah satunya adalah kalau di luar sana orang tidak akan terbuka ini. Orang tidak akan di luar sana orang dewasa tidak merangkul kalian seperti yang kami lakukan gitu. Karena sistem itu yang sudah dibangun oleh kami gitu pun seperti itu. Itu dari saya. Mungkin dari Sultan Mangga, silakan. Aku mungkin sedikit ini aja. Kayak aku tuh ngebedain, kan ada tiga berarti. Protes, bertanya, sama satu lagi itu ada suka ingin tahu urusan orang. Sebetulnya yang paling utama, aku nggak tahu kalau memang yang dibicarakan adalah misalnya si anak tersebut bertanya kepada orang tua, protes kepada orang tua, atau ingin tahu urusan orang tua, yang yang harus kita punya batasan tuh sebetulnya kalau menurut aku ya, aku selalu belum punya anak, cuman ini pandanganku sebagai anak muda dan anak aja, boleh didiskusikan sebetulnya. Kalau suka pengen tahu urusan orang, sepertinya memang itu harus kita jelaskan. Karena aku yakin ketika memang anak tersebut dijelaskan sesuai dengan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar, dikasih tahu pengarahan bahwasanya kamu kalau pengen tahu urusan orang tua yang kamu gak boleh tahu, jangan mau tahu ya. Atau orang tuanya tinggal misal kayak tegas, kayak aku misalnya ke kawan-kawanku atau ke adik tingkatku, ketika misalnya memang mereka nggak perlu tahu, aku bilang nanti ya nggak usah, jangan tahu dulu ini mah misalnya urusan kepengurusan, tinggal dikasih tahu aja kayak gitu. Tapi ketika mereka bertanya atau protes, menurutku itu salah satu bentuk hal yang bagus kalau aku ya, karena bertanya aja salah satu bentuk kritis, protes Ya, itu apalagi salah satu bentuk kritis. Dan mereka tidak mungkin bertanya ketika tidak ada yang dibingungkan, dan mereka tidak mungkin protes kalau misalnya memang tidak ada yang dipikirkan. Anggap anggap misalnya ada studi case yang terakhir tuh rame-rame, anak perempuan yang di Bekasi terkait masalah penggusuran tuh, kan itu mungkin kalau misalnya Bunda Sri atau ayah bunda atau teman-teman tahu, ada kasus di mana anak muda di Bekasi itu yang perempuan, dia berbicara terkait masalah pertanahan atau masalah dia digusur dan sebagainya di Bekasi, itu ada videonya. Lalu akhirnya sama aku ngeliat komenan-komenan gitu, kayak lu tahu apa, lu ngerti apa, lu paham apa dan sebagainya. Sebetulnya itu nggak jadi masalah menurut aku. Bahkan ketika dia berbicaranya, anggap dia mengutarakan pendapatnya, tapi menurut memang salah sebetulnya. Kan nggak seperti itu caranya sebetulnya. Dan itu adalah proses yang bagus kok menurut aku, untuk akhirnya dia bisa mengutarakan pendapat depan banyak orang, kan nggak semua bisa. Dan ketika ada orang bisa, ya kalaupun salah, kenapa nggak dibenarkan aja gitu. Si dia membuat pernyataannya atau ketika bertanya, ya nggak apa-apa, tanyain aja gitu, tanya ke aku, tanya ke Bunda Sri dan sebagainya, tanya mah tanya aja. Cuman ketika misalnya memang ada yang dirasa pertanyaannya kayaknya pertanyaan di luar konteks, personal. jelasin aja pertanyaan di luar konteks. Atau ya jadinya diskusi gitu, nggak perlu harus ada eh, ya udah, atau misalnya dianggap tidak sopan, kayak kan yang case yang di Bekasi itu kan dianggap tidak sopan misalnya gitu kan, cara duduknya apa dan sebagainya. Kadang aku tuh berpikir kayak udahlah, maksudnya oke lah ada tata krama, tapi ketika memang dia dirasa sudah ingin mempertanyakan dan membuncah, udah we kita fokus sama si pertanyaannya, sama konteksnya aja dulu, dan nggak usah di akhirnya dialihin ke kamu nggak sopan deh. Kan nggak kejawab akhirnya si pertanyaannya, malah disebut nggak sopan gitu. Kamu nggak kamu kayaknya pertanyaannya jelek deh, atau kayaknya pertanyaan kamu nggak sesuai sama umur kamu deh, kayaknya apa gitu, nggak kejawab kan akhirnya, yang akhirnya malah jadi ini orang sebenarnya bisa ngejawab atau pengennya apa sih gitu, kan gitu akhirnya. Ya akhirnya nggak dikata nggak sopan. Aku sih ya dulu ketika digituin, apa banget sih gitu ya, kan gue pengen nanya, toh aku juga kayaknya sopan-sopan aja nanyanya. Aku nanya juga, bapak punten nggak yang woi lu tahu nggak, kan nggak kayak gitu. Kita juga tahu kok, maksudnya kalau misalnya ngelihat si misalnya Gen Z begini begitu dan sebagainya, enggak juga, mereka juga tahu cara nanya kayak gimana. Ya ketika ada kesalahan yang menurut para kakak-kakak atau orang-orang tua misalnya gitu ya, salah gitu, ya tinggal dibenerin, oh ya tuh udah masanya beda misalnya. Kalau aku gitu, ini pikiranku dan bisa didiskusikan, karena jadinya tuh membuat si
anak-anak muda atau anak-anak kecil itu jadinya males nanya atau nggak mau. Anggap kalau aku ngerasa di kuliah si dosen tuh pengen ada orang nanya, tapi si kelasnya itu tidak dibiarkan untuk ada orang bertanya, paham nggak? Jadi lingkungannya tuh nggak dibuat untuk ada sesi pertanyaan, diskusi dan sebagainya gitu. Jadi nggak, ya mau gimana juga kan gitu. Oke, oke. Kalau kakak nangkepnya gini berarti, eh karena bertanya itu adalah salah satu proses berpikir, yang tadi kalau kita kaitin sama overthinking, sebetulnya hal bagus, karena hal yang diluapkan itu berarti teman-teman juga sudah mengurai apa yang ingin disampaikan, kan apa yang ingin dipikirkan. Kita fokusnya pada situ. Adapun tadi Sultan sampaikan, adapun mungkin cara-caranya teman-teman belum tahu, ya memang itu hal yang harus kita kasih tahu, tapi bukan berarti kita menstop pertanyaan tersebut, seolah-olah kita tidak boleh bertanya gitu ya, tinggal disampaikan aja kira-kira caranya begini, tapi kita fokus juga untuk menjawab. Dan sejauh ini juga memang kalau kakak lihat gitu di Hayat gitu, polanya adalah kita memahami bahwa pertanyaan itu bukan untuk eh apa ya, dalam rangka nggak sopan, tapi dalam rangka teman-teman pengen tahu, pengen konfirmasi, pengen diskusi, dan alhamdulillahnya ruang itu dikasih gitu ya. Kalau kakak ingat cerita, maksudnya kakak di SMA kan baru nih, kakak juga banyak cerita sama Budina gitu ya, bagaimana teman-teman, bagaimana cara Budina ngedampingin teman-teman, dan obrolan-obrolan itu memang dibuka gitu. Kalau Sultan nih, kira-kira ada nggak momen di mana yang kayaknya aku gak bisa deh nanya ini ke orang lain, tapi bisa aku tanyain mungkin sama Bunda, sama Budina gitu. Itu Banyak, pertanyaan tentang apa banyak, biasanya? banyak, banyak banget. Biasanya Hmm, kalau aku sih lebih ke masalah isme-ismean itu kan nggak bisa gitu. asal semua itu kan. Hmm, Terus misalnya aku lagi masalah-masalah spiritual atau keyakinan, itu kadang kan jadi hal yang tabu untuk dibahas. Kalau mm-mm, misalnya sama orang tua atau sama orang yang lebih tua, kalau sama sepantaran mah itu jadi diskusi kan enaknya. Tapi kalau sama mm-mm. orang tua biasanya itu jadi hal yang tabu. Karena memang pada akhirnya ya mungkin karena itu ya, karena si pola sosial yang dibangunnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak salah juga, nggak salah. Ini aku dapetin sih dari Hayat. Dulu mah aku biasa menyalahkan ya, kalau sekarang tuh mikir sebenarnya nggak salah juga, karena pola sosialnya mungkin dibangun seperti itu ya. a- Orang tua ke si orang-orang yang aku dianggap tua misalnya, itu sama orang tua sebelumnya digituin, akhirnya ke anak-anak mudanya sama melakukan hal yang sama gitu. Kita ada orang nanya terus merasa tabu, dan kitanya merasa kayaknya nggak bisa dibahas, tabu, karena ya pikiran orang tua kan kayak gitu ya. Orang yang merasa tua tuh kayak gitu pikirannya, ya nggak salah juga karena memang pola sosial di bumi seperti itu. Jadi akhirnya ya aku banyak nanya ke, ya udahlah coba aja ke high school gitu nanya. Nah, ini sih, ini mungkin yang tadi Bunda Sri sampaikan bahwa kegiatan ini tuh lebih ke persembahan buat menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan banyak orang juga ini terbuka dengan cerita Sultan ini gitu ya, bagaimana Sultan melewati masa-masanya, terus juga diakomodir keresahan-keresahannya tuh jadi inspirasi buat orang tua lain, ataupun mungkin kakak-kakak lain, kakak-kakak fasilitator lain, guru-guru lain, jadi siap untuk membuka ruang itu. Karena kalaupun nggak dibuka, jatuhnya kayak tadi ya, kita nggak ngebuka ruang diskusi, tapi banyak orang mau tanya, ketika nanya akhirnya disangkanya mau apa ya, mau mau apa, protes gitu kan. Lebih baik sepertinya kita buka ruang bertanyanya gitu. Nah, eh ini ini juga ada pertanyaan nih Kak. Eh, kan kakak nih dengan banyaknya tadi kakak tuh punya tiga tiga isu utama di hidup kakak gitu ya, tadi isu sosial, isu pendidikan, juga olahraga gitu. Pernah nggak sih kakak ngerasa, aku galau nih, mau milih yang mana dulu? Bahkan Kak Sultan kan kemarin diterima di 3 univ gitu ya. Itu kan pasti keputusan yang susah gitu untuk aku mau ngambil yang mana. Nah, kakak dasarnya untuk memilih hal itu tuh apa? Ini lucu kalau misalnya kalau kita ngomongin kuliah Apa tuh aku tuh? lucu sebenarnya. Eh, aku
kebantu kalau kita ngomongin aku kuliah itu kebantu banget sama orang tua, sama bunda tuh kebantu sama bunda aku. Mm-mm. Karena kalau nggak ada bunda aku sini nggak mungkin kuliah. Karena Mm-mm. diurus administrasi itu memang benar-benar sama bunda aku. Semangat Mm-mm. banget lah gitu. Karena akunya kan yang nggak, aduh, baru lulus aku akhirnya udah pergi-pergian, boro-boro ngurusin kuliah. Aku kayaknya lebih milih untuk mencari banyak hal baru gitu di luar Bandung dan sebagainya. Pulang-pulang udah dikabarin nanti tes di sini ya, nanti tes di situ ya, misalnya gitu. Dan kan kalau karena mungkin proses di Hayat itu kan si akhirnya orang tua kan udah tahu kan aku maunya kemana dan jurusannya tuh ya aku nggak perlu ngobrol ngobrol cuman dikit atau nggak perlu ngobrol juga bunda udah tinggal yaudah sini udah jurusannya udah aman dan sebagainya gitu. Nah proses milihnya itu aku juga nggak expect kalau masalah itu karena aku tuh masih berpikir bahwasanya nggak kuliah juga jalan untuk menuju ke sana bisa. Karena masih ada banyak hal kok, ada universitas terbuka, misalnya kayak gitu-gitu kan, yang sebetulnya nggak perlu kuliah. Yang penting mah mau baca sih, kalau menurut aku ya. Orang nggak kuliah tapi nggak mau baca juga percuma. Pakai joki, orang kuliah nggak mau banyak baca jurnal juga percuma kan. Nggak jarang banyak tahunya gitu. Aku masih berpikir seperti itu juga dulu gitu kayak nggak yang penting mau baca gitu cuman ya memang kuliah itu penting karena butuh jasa anggap seperti itu ya. Nah aku proses milihnya itu adalah pada saat akhirnya keterima tiga-tiganya dan aku juga nggak expect sebetulnya mungkin aku pikir paling cuma keterima dua paling nggak terima satu atau bahkan nggak keterima aku expectnya kayak gitu dan aku nggak terlalu jadi masalah maksudnya nggak kayak kawan-kawanku yang aduh kalau nggak kuliah mau ngapain ya gitu udah bodo amat dah maksudnya ya udah weh nggak kuliah mah juga bisa tahun depan bisa tahun depan lagi toh masih banyak yang bisa jalanin kan gitu terus tiba-tiba terima tiga-tiganya kalau aku waktu itu akhirnya memilihnya padahal aku pengen banget ilmu hukum kan dari dulu tuh dan Iya, udah iya. ada jalannya aku Mm-mm. pengen banget aku cuma milih satu kayaknya aku pengen di Bandung deh karena ke Karawang mah panas udah itu doang sebenarnya kalau aku Mm-mm. nggak terlalu dipikirin gitu karena ya makin kesini aku juga mikirnya ternyata masih bisa kalau pengen kuliah ilmu hukum ada universitas terbuka kan gitu mau ngambil S1 gampang lagi bisa online dan sebagainya terus nanti ada S2 kalau pengen ambil tinggal S2 maksudnya ya ya udah gitu karena nggak terlalu jadi proses yang cukup pusing aja buat aku kalau buat milih seperti itu mah yang jadi proses cukup pusing mah mau kemananya atau cara untuk menuju ke sana aku harus eh, misalnya aku harus berjejaring dengan orang-orang seperti apa aku harus berjejaring dengan komunitas seperti apa aku harus berjejaring dengan NGO seperti apa aku harus coba magang di mana aku harus coba ikut kegiatan di mana harus ambil sertifikasi apa misalnya yang bikin pusingnya sebenarnya di situ untuk milihnya bukan ya cara-cara seperti ini sih kayak ya proses menuju ke sananya gitu yang dipilihnya jadi aku milih kayaknya aku pilih kuliah atau pilih sertifikasi misalnya nah kayak gitu-gitu aja yang bikin banyak pergolakan batin mah tapi nggak Tapi jadi masalah mimpinya, sih tapi mimpinya udah apa tetap gitu ya. mimpinya udah tetap Mimpinya mimpinya udah udah tetap. tetap Tiga isu itu tinggal nyari jalannya. Kalau kakak sekarang mikirin jadi dulu dream boardnya Sultan kayak gimana ya? Kakak nggak sempet ikut dan ngelihat Sultan Sultan presentasi. Sekarang jadi mikir, wah kayaknya dream boardnya Sultan tuh keren banget. Kalau tadi kan Sultan sampai mikirin gitu ya strateginya. Kalau nggak plan A ini tercapai, berarti aku masih bisa ke plan B, masih bisa ke plan C dan lain sebagainya. Boleh cerita nggak waktu bikin dream board itu kayak gimana? aduh gimana ya aku juga lupa-lupa ingat bikin dream board cuman aku tuh yang pasti adalah masukin foto kepetualanganku itu adalah impian-impian aku untuk berpetualang ke sana kemari. Terus apa yang aku mau di situ tuh ada masalah ya pokoknya masalah-masalah sosial sih lebih ke pasar gratis dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Lupa aja aku kalau dreamboardnya mah. Cuman itulah ada aspek-aspek itu aspek-aspek kepetualanganku, aspek-aspek sosialnya dan terus aspek-aspek eh, dinamika-dinamika hidupnya gitu-gitu ada di situ. Cuman yang paling pasti memang itu si aspek kepetualangan terus si sosialnya kayak gitu-gitunya sih kayak yang banyaknya di situ Oke. cuman Nah, mm. udah gitu sih paling nggak Ih, tahu lagi cuman tadi udah cuman loh. nanti aja kak lanjut. Oke, kalau gitu kakak mau nanya dulu. Kalau tadi kan dari Sultan ya.
Di sini ada Bu Dina nggak ya? Coba kita. Oh ada. Bu, aku penasaran nih dari sisi ibu. Bu Dinanya udah hadir belum ya? Ya, hadir, hadir. Oh ada. Bu, eh Ya, kan kalau Sultan ini salah satu siswa yang berkesan nih bagi ibu kalau dari ceritanya ibu gitu ya. Gimana sih Bu waktu ngedampingin Sultan? Boleh ceritain sedikit gak Bu? Kalau tadi kan Malu ngobrolin ih. sedekat itu gitu, sedekat itu apa koneksi antara kakak fasilitator sama Sultan sama bunda sama bundanya Sultan gitu ya sampai ada momen aku melihat ibunya Sultan itu nangis gitu di momen yang sama. Ibu boleh cerita nggak kenapa bisa sampai nangis juga gitu? baik. Tapi sebelumnya izin maaf ya, aku sambil off cam karena ini kondisinya sambil mendampingi anak kecil Siap. gitu ya. Jadi sebenarnya pertama kali ketemu Sultan, terus sebelumnya kan Bunda Sri juga sudah menjelaskan profilnya Sultan seperti apa. Aku secara personal sih ngerasa, ih kok aku kayak ketemu aku yang versi dulu ya gitu, versi di usia yang sama dengan Sultan saat itu. Jadi eh, cukup antusias sih. Jadi kayak gimana ya kalau pas ketemu apa yang akan terjadi gitu nanti pada saat pendampingan, gimana akan ketemu dua orang yang kalau aku udah melewati masa yang sama, terus eh, Sultan juga masih menghadapi masa itu gitu kan. Ya pada saat ketemu sih kalau pendampingan saya sama Sultan lebih ke, aduh bentar, lebih ke apa ya, bentar bentar. Sultan itu beberapa kali kalau di kelas desain planner tuh suka ngamuk. Itu dia. Itu yang pengen aku omongin sama Oh Budina. iya, Nirmana ya. Ya Nah, betul. Jadi aku benci. eh, jadi saya sih pertama kali PDKT dulu ya, karena kan kalau langsung ngobrol sama tipe orang seperti Sultan kayak ih siapa lu gitu kan. Tiba-tiba banyak nanya, iya nggak Sultan? Betul. Gitu. Jadi kita pendekatannya ya kayak itu ya, pelajaran Nirmana dulu, ngajak bikin garis gitu, ngajak. Pokoknya aku jadi seseorang yang nyebelin buat Sultan gitu. Jadi ingat dulu waktu di pelajaran saya Sultan itu sampai tiduran, terus menutup wajahnya dan bilang, aku lebih memilih matematika aja dari pelajaran Budina. Gitu. Aku lebih suka matematika daripada pelajaran ini, katanya gitu. Tapi ya disitulah ya mulai akhirnya eh, apa ya, kita ada kedekatan, nah akhirnya bisa ngobrol gitu. Nah setelah kita bisa saling ngobrol, saling diskusi, saya sebagai fasilitator sih memposisikan diri menjadi saya sebutnya wadrun ya. Wadrun teh singkatan dari wadah runtah gitu. Jadi silakan anak-anak menumpahkan sampah-sampah emosinya dengan curhat gitu kan, atau misalnya menumpahkan semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan para siswa gitu ya, khususnya Sultan. Banyak nih Sultan kayak curhat, kenapa sih kok gini? Kenapa sih kok orang-orang begini amat? Kenapa sih kok lingkungan begini amat gitu? Kenapa sih kok di agama diajarannya gini, tapi kok kenyataannya yang saya saksikan dan yang saya alami seperti ini gitu. Nah itu semua ya kita tampung dan nggak semua langsung kita jawab juga, tapi kadang kita posisinya jadi yang pendengar dulu. Kalau bahasa sekarang mah, kalau di bahasa sekarang di Instagram tuh banyak tuh kayak we listen and we don't judge gitu ya. Oh iya iya. Jadi kita ya cukup simak aja dulu gitu. Terus ada fase-fase di mana kita perhatikan kalau siswa itu perlu ada fase ekspresi juga gitu, ekspresi dan eksplorasi tidak hanya dalam pikiran dan lingkungan, tapi pada dirinya. Waktu itu saya persilahkan juga Sultan untuk eksplorasi pada diri Sultan sendiri. Kayak waktu itu pengen apa sih di rambutnya digimbal ya. Dulu kayak ngelihat ngelihat ada Andika rambutnya digimbal, terus aku pengen dong kayak gitu. Ya sok silakan tanyain prosesnya gimana kalau mau digimbal gitu. Prosesnya gimana, apa aja yang harus disiapin, biayanya berapa. Pas tahu biayanya berapa, ingat nggak Sultan berapa dulu? 2, berapa gitu. Mahal lah. Nggak jadi. 2 juta. Oh, jadinya nggak jadi. Ya udah, jadi kan penasarannya tuntas tuh gitu. Gitu terus pengen apa ngewarnain rambut dulu ya gitu, tapi Orang rambut. diajarin, terus kita cari cara. So kalau obrolin kalau warnain rambut kan permanen kan lama ya gitu. Gimana caranya kalau supaya ingin memuaskan rasa ingin tahu aja kalau rambut diwarnain gimana gitu.
Jadi waktu itu beli apa sih yang disemprot ya Sultan ya? Yang disemprot. Pikok, Yang pikok. disemprot yang kalau cuman untuk ngobatin penasaran aja gitu. Rambut pengen diwarnain apa sih dulu tuh hijau, oh, pokoknya warna-warni ya, warna-warni terang gitu. Warna-warna. Kayak anak ayam. Anak ayam betul. Udah selesai ya udah, maksudnya dicuci lagi selesai gitu. Jadi kita memfasilitasi ya rasa penasaran itu, terus pengen apa lagi, pengen banyak lah pokoknya Banyak. ekspresi eksplorasi di sekolah ya, tiba-tiba di kelas pakai kacamata renang gitu ya silakan. Terus kalau untuk masalah bertanya tentang keresahan-keresahan ya, kita kan kita di bidang pendidikan nggak bisa asal ngasih jawaban aja gitu. Setiap jawaban yang kita berikan harus memang berdasarkan bukti dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita masukkan ke pembelajaran. Waktu itu dimasukin ke materi akil balik gitu. Jadi kayak misalnya pertanyaan penasaran-penasaran tentang hot isu anak muda ya sampai sekarang juga masih ya, kayak misalnya ngerokok gitu kan, atau misalnya narkoba, atau misalnya kelakuan-kelakuan penyimpangan pada remaja atau kenakalan-kenakalan pada remaja saat itu kenapa bisa terjadi. Nah ini kita eh, open diskusi dan kita beri jawaban berdasarkan bukti dan hasil riset gitu. Kita waktu itu kasih studi kasus, kayak misalnya sempat yang viral di media sosial itu kasus eh, anak anak remaja perempuan yang pergi antar pulau gitu, yang pergi ke mana ya waktu itu, ke Jakarta gitu, pengen ketemu sama laki-laki yang dimana dia ketemunya itu lewat Facebook. Nah Oh, itu kita bedah, kok bisa sih seberani itu, kok bisa sih mentalnya seberani itu, padahal itu kan sesuatu yang bisa dibilang ya itu kan bodoh banget gitu, merugikan diri sendiri dan menyusahin banyak orang. Nah itu kita bedah, kita bahas secara neuroscience waktu sama Pak Edwin, apa sih yang terjadi sama otak kita gitu. Ini masih kedengeran nggak? Aku itunya masih headsetnya. Masih, Bu. Bu. Masih kedengeran ya? Oke. Masih, Bu. Ya, jadi gitu berdasarkan ilmu ya, berdasarkan data. Jadi dibahas secara neuroscience juga, terus dibahas secara apa ya, spiritual, kita sambungkan juga di momen diskusi di pelajaran di Ya Ulumuddin. Terus kita gabungkan juga di apa open diskusi di pelajaran sama Bunda Sri itu di manajemen diri gitu. Jadi akhirnya anak-anak juga tidak hanya mendapatkan jawaban yang cek senang gitu, tapi memang ada buktinya, memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ya intinya sih gimana caranya sampai semua jawab pertanyaan-pertanyaan Sultan gitu ya, itu sama teman-teman yang lain udah terjawab tuntas gitu. Walaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang agak apa ya, mungkin untuk seusianya Sultan saat itu memang belum saatnya tahu, juga kita informasikan, kayak misalnya dulu masalah apa ya, rumah tangga kan masalah gitu, masalah-masalah rumah tangga kan ya, pertanyaan-pertanyaan kok eh, orang tua tuh begini ya, kok misalnya peran ayah begini, kok peran ibu begini ya. Kadang ada beberapa jawaban yang mungkin kita agak kagok juga gitu ya menjelasinnya, karena secara usia dan secara pemahaman memang belum cukup gitu, belum bisa, kalaupun kita jelasin juga kayaknya nggak akan begitu ngerti juga. Tapi di situ kita informasikan, kayaknya nanti akan paham kalau misalnya Sultan udah masuk usia 25 tahun deh gitu. Kayak gitu diinformasiin gitu. Jadi nggak semua pertanyaan itu bisa langsung dapat jawaban di saat itu juga. Memang ada beberapa pertanyaan yang memang butuh proses dulu gitu, sampainya akhirnya paham, oh ternyata jawabannya begini gitu. Kayak mungkin yang tadi Sultan cerita ya, baru dapat eh, jawaban dari pertanyaan justru dari kuliah gitu kan, dari pelajaran-pelajaran kuliah ya, karena memang butuh proses dulu gitu untuk bisa paham jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran. Terus apalagi ya, udah sih kalau pendampingan secara fasilitator mah begitu. Masya Hmm. Allah. Terus kalau misalnya masalah bodo amat ya, aku ini mah ngomongin Sultan ya, kita roasting gitu. Jadi Sultan memang anaknya bodo amat ya. Eh, jadi sampai ke fisiknya pun kadang dia cuek. Waktu itu inget apa ya, main skateboard terus ke pentok tulang keringnya, terus sampai luka lumayan sobek ya waktu itu ya Sultan ya.
Oh Jadi Mm-mm. iya, kayak iya. ini mah cuma sobek doang, cuma berdarah doang, udah lihat biarin aja. Tapi udah berapa hari ya waktu itu ya tiba-tiba lukanya makin kebuka gitu. Saking bodoh amatnya saya nggak ngerti kenapa itu nggak ngerasa sakit atau gimana. Tapi kita ngelihatnya kayak aduh menilinu gitu sampai akhirnya ya udah di kita bantu diobatin bareng Om Ai ya waktu itu ya. Baromai. Karena lukanya makin gede gitu. Jadi gitu sih kita kalau misalnya untuk pendekatan sama siswa memang sistemnya secara personal gitu. Pendekatannya juga nggak bisa disamain sama teman-teman yang lain. Khususnya untuk Sultan. Jadi kayak misalnya karena anaknya suka cuek dan bodo amat. Khususnya kalau misalnya ada beberapa yang memang harus kita perhatikan dan harus kita kasih pemahaman untuk tetap aware gitu ya. Kayak misalnya kayak kasus tadi yang kakinya luka ya kita kasih pemahaman ini kalau dibiarin urusannya bisa panjang gitu nggak bisa dibiarin gitu aja tetap harus diurusin gitu kayak gitu sih khususnya kalau untuk fisik terus apa ya ya gitu sih ya kita lebih banyak ngobrol diskusi kadang kita anak-anak tuh zaman Sultan suka nongkrong di sekolah tuh sampai malam malah ya sampai kita Malam banget. obrolin dulu. Dulu Hayat 2 kan masih ini ya, masih sepi ya. Kalian suka sampai malam? Iya jadi Malam. sampai malam jadi obrolannya udah bukan kita di sekolah tuh bukan obrolan kantin tapi obrolan teras sekolah gitu jadi Teras biasanya sekolah. ngobrol di teras ngobrol gitu ya diskusi aja sih sama kayak yang tadi Sultan bilang kayak obrolan warung kopi gitu ya ternyata momen eh, apa ya pendidikan pemahaman itu bisa kita salurkan nggak hanya dari kegiatan di kelas gitu tapi lewat obrolan santai juga bisa gitu Oke. gitu sih kak Terima kasih, Ibu. Kalau ya iya, berarti kalau tadi kakak tangkep nih, ternyata memang untuk mendampingi itu, ya kita bayangkan bahwa teman-teman itu adalah manusia sama kita pun sama manusia gitu dan perlu manusia itu punya fitrahnya, fitrah bertanya, fitrah pengen tahu, fitrah bahkan marah sekalipun ya kita akan bantu untuk eh, melihat jangka panjangnya biar teman-teman sendiri yang ngambil keputusan. Mungkin di situ poinnya ya, Sultan bisa ngambil keputusan sendiri atas sadar eh ya sadar akan ngambil keputusan itu atas dasar-dasar yang udah diberikan sama kakak fasilitator. Nah, selanjutnya tuh kakak jadi dari obrolan itu ya kakak jadi mikir. Sekarang kan kalau Sultan udah melalang buana nih. eh, Gunung udah berapa kali summit gitu, Seven Summit. Terus juga jadi apa namanya? Kemarin tuh yang open trip yang ke mana Tan yang Ini kemarin Bajo ya? Harimun. Karimun. Yang pantai itu yang kemarin ngajak Pantai. Bajo apa kemana? Karimun, Kak. Oh, Karimun. Nah, perjalanan itu tuh bikin Sultan jadi apa? Penemuan apa yang akhirnya Sultan dapetin dari perjalanan-perjalanan itu gitu? Kalau aku yang nganggap banyak banget, terutama di masalah terkait jadi pandangan, maksudnya pandangan pemikiran terkait si sosialnya, budayanya, Mm-mm. bahkan sebetulnya yang banyak aku dapet ya, yang dapat dan benar-benar kayak kerasa banget tuh si jaringan sih Kak, atau komunitas atau jaringan. Karena kan kadang beberapa kali kita juga nemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang. Terus, Mm-mm. apalagi kan aku tipikal yang friendly, jadi ngobrol segala macam. Jadi jaringan jadi luas, ketemu sama banyak orang. Dan sebetulnya kalau pengen dikait-kaitkan tuh kan, ya dulu pada saat di Hayat pun kan, pada aku kalau entrepreneur pengen open trip dan sebagainya kan. Nah jalannya tuh dapet akhirnya tuh dari aku awalnya tuh main ke sini, terus aku masuk kuliah tuh masuk ke pecinta alam ya kan, terus dapat akhirnya ilmu manajemen perjalanan yang lebih rumit, terus manajemen apa dan sebagainya kan dapat tuh. Ya, terus aku juga tetap kebetulan udah sering kemana-mana, terus udah punya jaringan jaringan komunitas, misalnya di mana, di Jogja atau di Lombok, misalnya di mana dan sebagainya. Akhirnya ya nemu aja, nemu aja jalannya dan sebagainya. Itu sih banyak banyak yang dapat tuh kayak gitu. Cuman tantangannya adalah biasanya akhirnya suka sama orang tua sih, sama orang tuh lebih apa sih yang kamu dapat gitu. Cuman nggak jadi masalah, cuman kayak ditanya kayak gitu, ya kadang kan orang-orang nggak tahu ya. Paling pikiran cuman main. Sebenarnya banyak banget dari masalah. Anggap aku beberapa kali misalnya kampung ada, ini yang akhirnya
terus kampung adat itu kan budaya, lingkungan, sosial kan masuk. Terus aku beberapa kali memang bergerak di masalah lingkungan sampai sekarang pun, bahkan yang dilawannya juga susah kan lingkungan tuh. Terus ketika akhirnya aku coba main ke kampung adat, aku berpikir bahwasanya ya akhirnya punya punya pandangan baru yang aku mikirnya tuh, kan misalnya si undang-undang terkait cagar alam, terkait Taman Nasional Indonesia yang ada di Indonesia itu kan masih pakai sistem Belanda kan, Hmm. yang akhirnya banyak berseberangan sama masyarakat adat misalnya. Sedangkan kalau aku main ke kampung adat tuh, ternyata mereka sudah lebih konservasi daripada Indonesia atau Belanda itu sendiri dari dulu. Mereka tuh udah ada sistem hutan lindung. Hutan lindung Hmm, aja hmm, sebutnya hmm. hutan larangan, ya kan? Terus ada hutan produksinya. Mereka tuh udah ada sistem-sistem seperti itunya. Cuman memang kalau kata Tan Malakama kan dia logika mistika ya, pakai masalah-masalah mistika. Cuman kalau kita bawa itu atau kita maknai itu, sebenarnya ternyata kita si budaya Indonesia sendiri juga udah lebih maju juga daripada banyak hal gitu. Anggap Taman Nasional itu dibentuk sama Amerika pada saat itu kan. Ternyata Indonesia udah lebih dari itu kok gitu gitu. Jadinya banyak pandangan baru aja. Terus budaya sih yang paling asik. Kayak akhirnya aku pas ke Lombok itu banyak nemuin, kok aneh ya, orang lagi Maulid Nabi tapi masa Hmm. buka alkohol gitu. Ada di salah Oh satu iya. desa di KLU, Desa Bayan namanya. Mereka sholat itu cuma 3 waktu, Islam waktu telu disebutnya. Terus Hmm. mereka Maulid Nabi itu ngeluarin minuman khas mereka, tapi Hmm. alkohol, di 3 tahun disimpan di dalam tanah pakai tong gitu, dikeluarin sama mereka, fermentasi dari ketan merah atau apa, ketan merah gitu nggak salah, difermentasi gitu dan diminum sama mereka pada saat Maulid Nabi gitu. Itu kan satu hal yang kok gitu Kontradiktif ya. gitu. Hmm. Iya kan aneh ya. Tapi ya udah, jadinya ilmu aja gitu. Oh ternyata di Indonesia masih ada kok yang kayak gini gitu. Jadi kalau yang menurut orang misalnya, salah harusnya kayak gitu, tapi kan kalau kita sebagai eh, petualang atau si pengembaranya itu kan kita nggak bisa asal ngejudge kan jadinya. Hmm. Hmm. Jadi kita Betul, cuman betul. jadi tahu, terus dapat jaringan di sana, oh ternyata kayak gini alasan mereka kayak gitu sih. Jadinya banyak dapat pengalaman, ilmu, jaringan, wah banyak lah, banyak banget. Kalau tadi ditanya dapat apa, sebetulnya lebih banyak ke intangible value-nya ya. Kayak tadi POV yang akhirnya menuntun Sultan untuk tadi, ya kita sebagai pendatang atau sebagai pengembara itu nggak bisa asal judge. Itu kan keputusan-keputusan kayak gitu nggak Sultan dapat dari buku tulis kan, tapi dari Ya bagaimana betul. Sultan berinteraksi sama orang-orang. Bagaimana Sultan melihat budaya-budaya gitu sampai akhirnya ketika Sultan harus membuat sebuah keputusan tuh keputusannya kaya gitu. Kaya dalam artian banyak hal yang sudah dipertimbangkan oleh Sultan. Mungkin Ya lebih betul. ke situ ya. Dan Betul betul kalonya banget. kalonya apa kita kaitin sama penemuan diri, nilai apa yang akhirnya dari semua petualangan Sultan ini aku pegang banget nih gitu. Aku sebetulnya nilai yang paling sangat aku pegang adalah pertama kebebasan sih. Maksudnya dalam artian kebebasan itu bukan yang kebablasan gitu ya. Tapi kita bebas untuk mencari ilmu baru, kita bebas untuk mencari pengalaman baru, kita bebas untuk mencari banyak hal yang emang pengen kita cari. Karena kalau kita berbicara adalah umur umur anggap 17 sampai nanti ke depannya, aku yakin banget memang kita tuh butuh yang namanya mentor, yang pertama. Yang kedua, kita udah Mm-mm. tahu mana benar mana salah kok. Dan ketika Mm-mm. misalnya kita misalnya bebas telinga itu melang melang teing, terus udah kebablasan tuh, kita juga kadang mikir kok, kayak kita udah salah nih. Ngobrol akhirnya sama mentornya atau sama ya teman diskusinya aja gitu. Ya aku nggak hanya kurang tuh mikir kia 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 misalnya. Terus ngobrol akhirnya sih, ya aku akhirnya megang prinsipnya itu kebebasan, tapi jangan terlalu kebablasan aja. Toh kita juga Be- udah tahu mana benar salah gitu. Bebas yang nggak bablas berarti ya. Words of the day. Betul, bebas yang nggak bablas. Nah, setelah Sultan ngalamin semua perjalanan ini untuk menemukan hidup Sultan, boleh dong nih tipsnya buat teman-teman ataupun kita sebagai pendampingnya para pemuda gitu ya, entah itu guru, fasilitator, orang tua gitu ya. Apa tips untuk teman-teman pemuda nih bisa nemuin satu dreamnya, the true dream, kedua milih merencanakan itu tipsnya seperti apa sih? Kalau aku
itu paling pertama adalah buat pemuda itu jadi berani. Itu paling Mm, utama sih menurut kunci paling utama tuh berani. mm, Karena eh, banyak kawan-kawanku yang masih muda itu akhirnya tidak mau mencoba hal baru atau mereka udah punya impian tapi nggak mau ngambil jalan itu karena mereka takut. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Akhirnya aku mikir kayaknya paling utama tuh berani deh, paling penting tuh berani. Yang kedua, sebetulnya setelah berani itu kita tuh akhirnya dapat ilmunya dari pengalaman. Akhirnya kayak misalnya berani, awalnya berani weh lah gitu ya, yang penting berani weh. Ke situ ke sana nyoba ini nyoba itu, ntar juga bakal dapat ilmunya seiring berjalannya waktu. Karena apa ya, yang itu tadi gini, yang terbentur terbentur terus terbentuk kan, terbentuknya mm, itu pada saat kita udah ngegapai impian kan, oh mm, ini udah mm, kita mm. banget nih gitu, impiannya tuh udah terbentuk nih. Nah terbenturnya itu yang fasenya itu yang harus kita lewatin dengan gagah berani sebetulnya. Jadi ketika salah nggak apa-apa, ada pelajaran dari Mm, situ. mm. Ketika ternyata ih ini gagal nih gua kayaknya, sebenarnya emang nggak gagal, cuman kita jadiin evaluasi aja. Nah kalau untuk menuju ke sananya, perencanaannya sih aku sih simpel itu sih kan, maksudnya kayak yang penting berani dulu. Terus yang kedua, Oke. setelah beraninya itu evaluasinya aja dulu. Jadi Mm, berani berani itu anggap kalau di manajemen tuh planningnya ya kan, awalnya tuh planningnya tuh harus berani dulu, terus kita udah ada planning, terus akhirnya organizing tuh yang terbenturnya terbentur terbentur terbentur, terus akhirnya sampai ke tahap yang evaluasinya tuh kan, tahap yang akhirnya kita ngobrol sama diri sendiri, banyak diskusi, ini benernya yang mana ya, ini salahnya yang mana ya, itu ya akhirnya sampai ke titik terbentuk. eh, sorry, sorry. Sultan kayaknya ke ini deh mic-nya. Oh iya, tadi Oke. sampai mana Kak? Sampai ketika organizing itu dia evaluasi sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Oh ya itu akhirnya ketika kita terbentur akhirnya kita evaluasi ya kan, ini udah benar belum caranya untuk menuju ke impian kita, ini udah salah belum, ini maksudnya apa yang harus dibenarkan dan sebagainya, ngobrol aja sama diri sendiri, terus ngobrol sama kawan-kawan yang memang bisa untuk diajak diskusi atau mentor-mentor. Terus akhirnya ya ya ke proses terbentuknya itu, cuman aku tuh nggak tahu ya. Wah, anggap kita sudah merencanakan sampai ke, anggap 10 tahun lagi kita udah jadi ini, tapi kan kita nggak tahu kan. Nah proses terbentuknya ini kita nggak tahu kapan, dan itu yang paling nikmat itu sebetulnya menuju si proses terbentuk. Banyak banget dapat ilmu baru sebetulnya, pengalaman baru, prosesnya sebetulnya yang asik. Aku nggak tahu nih aku terbentuk kapan, juga aku nggak tahu, aku juga belum bisa bilang saat ini aku udah terbentuk, juga nggak bisa bilang, dan nggak tahu kapan. Karena buat aku sih kayaknya lebih baik banyak terbenturnya deh. Jadi nggak, kayaknya mending pas mati aku bilang terbentuk gitu. Karena kalau sampai titik terbentuk kan berarti kita takutnya malah jadi gak mau belajar Ya, nggak lagi, belajar lagi. gak mau nyari lagi gitu kan. Mm-mm. Gitu sih. Mindset Dan bahwa nggak kita tahu. terus mindset bahwa kalau kita tadi sering terbentur ya kita sering belajar dan proses belajar itu tadi sampai sampai mati ya. Baru Iya selesai betul. berhenti belajar tuh waktu kita udah mati gitu. Nah, kalau sebetulnya nih kakak mau nanya juga, tapi barusan ngelihat chat pribadi nih, ada yang mau nanya sama Sultan katanya. Waduh. Kita ke pertanyaan dulu aja gitu ya. Boleh Kak? Oke, Syarifah mana? Syarifah boleh bertanya tadi katanya. Mau bertanya, boleh nih. Halo Kak. Halo. Makasih Kak Rifka Sultan. kemana aja? Ah, Jawa Timur, Bun. Woi, jauh, Masya Allah. Keren, keren, keren. Kak, lanjut, lanjut. Makasih udah diberi kesempatan buat bertanya. Nah, mungkin Kak Sultan inget aku. Ingat lumayan lah. Coba aku ingat-ingat dulu. Dulu survival bareng. Oh iya, Angkatannya ini Arik Luki, Syarifah Amar, Amar. ya ya. Mm-mm. Ini Kak, dari yang tadi cerita-cerita kakak kan seorang petualang yang suka eksplor banyak hal. Terus gimana sih cara kakak prioritasin antara tempat yang ingin kakak kunjungin sama waktu yang tersedia? Soalnya kan terutama kakak lagi kuliah. Itu gimana kakak Wah, manage sama Keren. prioritasin? Jangan Makasih Kak. diikutin, jangan diikutin.
Jadi kalau kamu nanya ke aku jawabnya sebetulnya tergantung prioritas. Jadi kan memang kita semua tuh ada prioritas tersendiri kan. Kalau aku, itu dia tahap awal tuh sebetulnya berani menentukan kalau menurut aku. Nah, salah satunya adalah berani menentukan si prioritas ini. Kalau pengen mengikuti jadwal kuliah atau jadwal bekerja misalnya atau apapun, ya berarti kita ikutin jadwal. Ya udah kuliah aja berarti kan ada libur 2 minggu setelah berapa semester, terus ada libur lama misalnya sebulan itu berapa bulan gitu ya, aku lupa lah. Soalnya buat lupa kalau masalah libur, tapi kan ada jadwal-jadwal libur tuh. Nah, biasanya kalau kawan-kawan aku itu makinnya di yang yang di sana di liburan-liburan itu. Tapi kalau aku tahap awal kan aku bilang berani untuk menentukan prioritas mana nih yang mau kita ambil. Aku biasanya menyingkirkan si kuliah. Kalau aku menyingkirkan si kuliah karena menurut aku si kuliah tuh dia tekstual. Jadi aku baca juga bisa kok sebetulnya. Aku tinggal ngobrol sama dosen. Pak, mana sih ini buku yang harus aku baca? Nanti kalau ada yang pengen aku tanya, tinggal aku tanya ke dosennya gitu kan. Beres sebetulnya. Atau kuliah aku ngeliatnya Bunda kayak udah cuman greget mau ngomong nih. presentasi Wah, ini ya, udah tahu dia. cuman presentasi dan sebagainya kayak ya udah gitu. Kita sudah datang bikin presentasi dan sebagainya, ya bagus. Tapi ada yang lebih bagus kok menurut aku. Akhirnya aku menentukan pilihan untuk ya udah aku pengen lebih lebih baik berpetualang gitu karena aku lebih senang untuk mencari pelajaran tuh dari eh, eksperiental dari pengalaman gitu, nemu banyak orang dan sebagainya. Karena point apa ya si ya point of view-nya bahasa anak sekarang teh, aku juga anak sekarang sih. POV ya POV. Ya bahasanya kan gitu kan, jadi banyak gitu, gak tekstual teh gini. Dan tekstual aku baca PDF juga bisa gitu. Kadang pikiran ekstrimnya, bayar bayar mahal-mahal beli web bukunya gitu kan. Kadang pikirannya gitu. Akhirnya aku sampai ke tahap berani untuk memilih untuk ya udahlah gitu. Aku coba untuk berpetualang weh. Kalau aku sampai tahapnya di situ. Jadi ya sederhananya adalah berani untuk menentukan dulu prioritasnya mau kemana, mau seperti apa. Yang penting mah tujuannya aja jangan berubah. Yang penting mah si tujuan jangan berubah, metodenya pengen diganti sesuai untuk mencapai si tujuan, metodenya pengen diganti, sistemnya pengen diganti, itu mah gak jadi masalah, bebas karena masing-masing beda ya jalannya. Ada kalau aku ngobrol sama orang tua aku tuh, kamu mah jalan tuh belok-belok wae. Ayah aku pikirannya bukan gitu. Pikiran aku Apa adalah tuh? aku mah nggak belok-belok, aku mah jalannya lurus. Cuman banyak batu-batu gejlukan gitu. Lurus, aku mah tetap Keren. lurus, nggak belok-belok. Pikiran aku mah kayak gitu jawabannya pasti. Ya itu sih beraninya aja dulu sebetulnya. Terus susah kak, paling berani aku sih itu doang sih sebetulnya, berani nentuin pilihan dan nggak oh sama nggak apa ya nggak menyesal sama apa yang udah dipilih. Keputusan. Iya, iya, betul, Itu betul. penting tuh, nggak menyesal sama apa yang dipilih. Tapi kalau tahapnya adalah mengevaluasi apa yang dipilih, itu kan bukan salah satu bentuk penyesalan kan, itu adalah Mm-mm. salah satu bentuk membenarkan diri sebetulnya, karena masih panjang kok. Apalagi misalnya Kak Syarifah umur masih anggap berapa tahun gitu, walaupun kita nggak tahu mati kapan ya, tapi kalau secara logika mah masih ada tahap, masih panjang lah gitu. Setahun teh ada banyak kok bulannya, ada masih panjang. Ya ayo mati mah urusan, ya urusan Tuhan. Tapi ya udah weh gitu kan, ayo mikirin mati mah. Cuman itu sih akhirnya berani dan menerima risiko dan pilihan gitu. Walaupun banyak misahin orang, jujur ya aku mah. Tapi kalau 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 itu ya, berarti emang harus punya tujuan dulu. Kalau di leader ini tuh ada apa? Begin with the end of mind gitu ya. Punya aja, punya tujuannya dulu, punya dreamsnya dulu. Nanti jalannya mau seperti apa ya, tadi pakai skala prioritas. Mungkin bagi bagi Sultan akan lebih banyak value yang diambil ketika tadi jalannya adalah eksperimental gitu, lewat petualangan, lewat bertemu dengan banyak orang, dapat banyak POV gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang juga tadi pakai jalan yang tekstual gitu, tinggal disesuaikan dengan minat dan bakat aja gitu kan, butuhnya kemana. Nah, ini kakak mau nanya ke Bunda, soalnya sepertinya sudah ingin. Enggak, Ih, curiga tapi aku, aja, oh, udah. curiga aja. Nggak, maksudnya ini Sultan kan, Masya Allah banget, Bun. Sekarang ngelihat Sultan yang sekarang tuh berasa bijak gitu, Bun.
berasa Oh, ngobrol sama bapak-bapak gitu ya, bukan sama Sultan waktu SMA. Menurut Bunda gimana nih? Perut aku udah buncit lagi Bun, beneran Alah, kagak. jadi om-om beneran ini mah. waduh, waduh, memalukan, nggak boleh, nggak boleh. Anak ayat nggak boleh buncit. Iya, ya ini sebetulnya momen-momen melihat setiap siswa bertumbuh ini menyenangkan banget sih Kak, gitu ya. Dan ini sudah kepredik sebetulnya dengan intervensi yang kita kasih gitu ya. Kan ada banyak pengalaman yang kita berikan ya, kayak di SMA Hayat itu kayak icip-icip gitu ya, icip-icip adventure, icip-icip magang, icip. Jadi selain tadi yang mewahnya adalah interaksi antara koneksi antara fasilitator dengan siswa yang memang banyak banget ruangnya gitu ya, ruang diskusinya, tapi aktivitasnya juga memang sama kita selalu dipastikan bobot aktivitas ini akan membuat siswa-siswi ini terpantik gitu. Dan Sultan sebetulnya sudah punya itu. Begitu dipantik di Hayat, memang pikiran pertama dia waktu bundanya minta kuliah itu kan, ngapain sih kuliah gitu ya. Ingat kan diskusi-diskusi kita terakhir gitu, ngapain sih pun kuliah. Iya, Bunda tahu kamu sabar weh heulanya setahun 2 tahun gitu kan. Di semester 1 semester 2 mah kamu ikutin aja dulu gitu. Selebihnya silahkan deh gitu. Kamu apa namanya explore di sana gitu. Dan ternyata ya tadi poin-poin di mana cintanya Bunda kamu memaksa gitu ya. Cinta yang memaksa itu penting gitu. Kenapa? Karena belum tentu kita tuh tahu gitu apa yang terbaik buat kita gitu. Tapi orang tua tuh insya Allah selalu ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Nah, em, apa ya jahitan-jahitan pengalaman yang sudah dilalui Sultan ini sebetulnya memang tadi ya begitu kita lihat anaknya memang punya potensi, kita kasih intervensi, ya outputnya seperti ini gitu. Di usia Sultan sekarang ya belum 25 kan kamu? Belum deh kayaknya. Belum. Dua, Belum gitu ya. dua Tapi dua, 20, 21. dua Tua satu banget malah ya. 20. Berapa? 21 20. 20. 20 tahun ya. Tapi Bunda melihat kedewasaan mentalnya udah luar biasa gitu. Salah satunya mungkin eh, kamu pernah minta Bunda ngisi di kelas mahasiswa ya waktu itu gitu ya. Kita pendampingan adik-adik kelas, adik-adik mahasiswa yang kelihatan banget gitu progres kamu di luar seperti apa. Kemudian ingin bawa vibes-nya Hayat ke kampus gitu ya itu buat Bunda ya wow such a big thing banget gitu ya bagaimana kamu ingin membawa itu karena kamu tahu bahwa teman-teman tuh harus di-treat kayak gini biar biar mereka merasa berharga gitu dan itu satu hal yang keren banget menurut Bunda gitu ya jadi ketika kamu selalu Bunda suka iseng nanya kumaha kuliah aman Bun yang penting belum di DO ya udah aman buat Bunda mah selesai. Karena emang tetap pembelajarannya dapet ya. Iya, karena dia ada belajar lebih daripada yang lain gitu ya. Jadi kalau Bunda bertanya gitu hanya memastikan, oh oke, yang penting mah Bunda mah selalu mesannya kan gini, eh, kamu harus mempersembahkan ijazah untuk mempersembahkan itu ke Bunda kamu gitu. Terlepas Ya kamu betul. gimana carana, nu penting ijazah kudu aya we gitu. Kalau Bunda mah Itu nggak akan paling berat komplain. sebenarnya Bun. Iya, Bunda mah mau komplain urusan kamu kemana gitu ya. Walaupun mungkin ya tadi untuk orang tua pada umumnya, pada normalnya, kamu teh teu normal gitunya. Kamu tuh extraordinary gitu. Tapi satu satu kebanggaan banget buat Bunda bisa mendampingi kamu dan melihat kamu bertumbuh luar biasa ya, bijak sekali. Aduh itu asik banget gitu dan Bunda yakin mungkin di Ultas gitu di antara teman-teman kamu bisa jadi sandaran banyak orang gitu ya, bisa diandalkan, bisa jadi teman, bisa jadi tempat untuk apa curhat, memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan value-value itu selalu dibawa gitu, seperti itu ya. Sultan yang bijaksana bijaksini luar biasa, keren. Bijaksana. Geuleuh Bun. Iya. Nah, tuh kayak ini kayak Kobe Bun. kolot begog.
Apa nih? Iya, Nah, Masya Allah, nggak kerasa. Emang kalau obrolannya seru teh nggak berasa, Bun. Aku baru lihat handphone, ternyata udah 10.56. Udah 2 jam kayaknya kita ngobrol. Iya, Bun, udah jam 11, udah 10.56. Masih banyak sebetulnya yang pengen ditanyain sama Sultan ya. Tadi juga pertanyaan kakak belum selesai. Tapi ini terakhir. eh Bayangkan Sultan yang di umur 15 tahun tuh masih ada. Ataupun bukan Sultan, tapi teman-teman yang di umur sekian gitu. Dengan Sultan yang sekarang ini, pesan apa sih yang pengen Sultan sampaikan gitu? Umur yang 15 tahun Sultan umur 15 tahun. Dari Sultan yang sekarang umur berapa? 25 ya? 20. enak aja. Eh, Kurang berani, nggak berani sama sekali kayaknya. Itu sih kayaknya aku. Pesan-pesan. Iya, maksudnya pesan untuk yang ke 15 tahun, aku umur 15 tahun gitu ya. Mm-mm. Pesannya adalah kayaknya aku dulu memang tidak cukup untuk berani mengambil keputusan gitu. Kayaknya nggak ada berani-berani sama sekali gitu dulu. Sama sekali nggak ada kayaknya deh. Itu sih kayaknya. Itu aku Oh, menyesali itu sebetulnya. berarti pesannya adalah, Hai Sultan, Sultan umur 15 tahun, be brave, be more brave gitu ya, be braver dari Iya, saat itu betul. gitu. Betul. Supaya, Supaya eh, apa ya, lebih bisa mengambil banyak hal aja gitu, pelajaran-pelajaran dan sebagainya gitu. oke, ini cocok Tapi nih. jangan Tapi tapi kayaknya jangan jangan lupa. kebablasan juga kali beraninya ya. Iya nggak sih? Bocah, dengerin, Bocah, kamu baru 20 tahun. Jadi itu baru terjadi 5 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang perlu kamu bilang nggak berani. Kamu tuh udah hebat banget ya. Mm-mm. Jangan ngerasa bahwa kamu di usia 15 tahun kurang berani. Kamu tuh udah hebat banget. Amin. Bahkan sampai Enggak. bisa ke detik ini ya, Amin. Bun. Mm-mm. Hmm. Tapi mungkin ini bisa dipakai juga sebetulnya, Bun, untuk bukan Sultan, tapi mungkin banyak pemuda di umur segitu. Bahkan Sultan pun masih bisa bilang dulu Sultan gak berani gitu. Karena ternyata jadi berani itu punya banyak kesempatan untuk teman-teman bisa menemukan diri dengan tadi, kalau dari judul kita kan tadi, eh, a soul committed to explorations and freedom gitu. Bahwa menjadi berani itu keren banget loh. Kalian punya banyak kesempatan untuk bisa bereksplorasi, bisa punya banyak kesempatan untuk tahu dan mengenal diri sampai akhirnya teman-teman tuh bisa menentukan, oh yang cocok sama aku tuh ini. Kayak Sultan tadi dari sekian banyak benturan-benturan gitu ya. Akhirnya Sultan tahu bahwa oh aku tuh interest aku tuh satu di isu pendidikan, isu sosial, dan budaya misalkan, dan satu lagi adalah petualangan gitu, caranya melalui petualangan. Dan itu nggak akan kita tahu kalau misalkan kita nggak berani nyoba, kalau kita diam di situ aja gitu kan. Mungkin yang dimaksudkan Sultan tuh bukan beraninya, tapi cobalah banyak hal gitu ya, Iya. cobalah lebih banyak hal. Dan ini tuh alhamdulillah keren banget sih, jadi inspirasi juga buat buat mungkin di sini ada teman-teman juga yang umurnya masih di fase 15 tahun gitu ya, bisa jadi masukan dan juga inspirasi bahwa oh oke, bebas itu boleh kok asal jangan kebablasan, tadi kata Sultan benar. Dan mudah-mudahan dengan ngobrolnya Sultan ini sama Bunda dan banyak kakak-kakak fasil lainnya, ini kalau mau tahu Sultan di grup ini lagi pada ngobrol ini, ngobrolin Sultan. Ya Bun ya, Waduh, lagi pada Terus ngobrolin Sultan nih. Diomongin tuh kamu tuh. ngomongin. Lagi pada diobrolin gitu. Jadi inspirasi panasan, bagi rasa apa? panas cili, panas Bahas cili. Juli diobrolin. Jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak loh Tan. Eh Mudah-mudahan yang tadi kita obrolin tuh banyak orang nangkep, banyak banyak kebaikan yang akhirnya menyebar ke teman-teman yang lain. Mungkin tadi lewat Sultan sama teman-teman, lewat hal ini jadi amal kebaikan. Terima kasih banyak juga buat ayah bunda yang sudah hadir. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran bagaimana cara kita mendampingi muda-muda ini menemukan versi terbaik,
menemukan permata yang mungkin belum terlihat, yang sebetulnya memang udah ada dari sananya. Masa iya Allah nyiptain nggak ngasih permata gitu ya, ciptaan Allah, tapi kan bagaimana kita mencari dan melihatnya itu yang perlu dipelajari gitu. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Sebelum kita tutup, ini kayaknya kita harus dokumentasi dulu Ayah Bunda karena momen ini tuh momen seru yang kalau menurut Kakak sih ini salah satu ini juga ya obrolan yang wow, ini bisa jadi poin utama teman-teman untuk berani aja dulu, berani bener, berani gitu ya. Jadi perlu diabadikan, Ayah Bunda, teman-teman boleh on cam dulu yang bisa on cam gitu ya, yang mungkin untuk on cam kita foto bersama dulu sebelum ditutup. Bunda Wiwi, Bunda Ira, Syarifah, Budina, Bunda Neneng, teman-teman di Hayatin, Kavina, boleh on cam dulu. Oke deh kalau gitu kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ada satu lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Terima kasih Sultan. Kayaknya harus sering-sering nih ngobrol kayak gini ya. Nanti untuk beberapa kesempatan bisa ngisi ya di teman-teman gitu. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kita ambil. Terima kasih juga Bunda Sri. Tadi Sama-sama. sharingnya, Masya Allah jadi bahkan buat aku Bun merefresh lagi. Oh, oke. Ada hal-hal yang aku lupa dan aku harus refresh lagi gitu. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti ada sesi Leader in Me series berikutnya. Tetap semangat. Kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Thank you Sultan. Thank you Kak Fladin. Makasih Bun, Sami-sami makasih Kak Bun. Radin. See you Sore-sore Sultan. again. Terima kasih.